Bab 971, Transformasi Jiwa Petir 1. Nama, Battle Emperor Penulis, Aotian Wuhen. Plus mematikan mengatur ulang, mengenai kinerja 6 tempat suci melawan pulau-pulau di laut, Xiao Yu selalu bingung, tetapi dia samar-samar merasa bahwa mereka pasti memiliki faktor yang sangat penting dalam melakukannya. Anda tahu bahwa 6 tempat suci bukanlah orang bodoh. Kekuatan 7 pulau di wilayah laut sangat kuat, tetapi bahkan jika pulau suci awan dan kabut digabungkan dengan pulau-pulau suci, itu tidak dapat bersaing dengan salah satu dari 3 pihak, kota suci, kota Shenwu, dan Zheng Xiao. Jika tidak ada masalah dalam hal ini, bagaimana Xiao Yu akan mempercayainya? Bisakah saudara Xie mengubah pertanyaan? Yaqi tersenyum masam, dan sekarang dia menemukan bahwa Xiao Yu benar-benar kuat. Dia hanya menangkap esensi masalah dari sedikit petunjuk. Xiao Yu berkata, "Baiklah, kalau begitu jangan tanya bagaimana aku tahu kekuatan Balai Yuan-Yuan." Baik Aki maupun Feri merasa rumit. Bagi mereka, 6 tempat suci terlalu penting bagi laut, tetapi Xiao Yu tahu kekuatan sebenarnya dari Balai Yuan-Yuan mereka, terutama keberadaan Master Beku, yang juga membuat mereka merasa agak berat. Rasa krisis diukur berulang-ulang. Aki Sen berkata, "Saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa laut memiliki tempat misterius tentang kelangsungan hidup 6 tempat suci. Untuk membuka tempat ini, Anda harus dipimpin oleh 7 pulau di laut. Sisanya ya, saya tidak bisa mengatakannya, saya tidak tahu hal yang paling dalam." Petik 2. Tentang kelangsungan hidup 6 tempat suci. Sangat penting, 6 tempat suci telah ada begitu lama, dan mereka sangat kuat. Saya hampir tidak dapat membayangkan apa yang dapat mengancam ke-6 tempat suci Anda pada saat yang sama. Xiao Yu mengungkapkan sedikit keraguan, bagaimanapun juga, ke-6 tempat suci itu terlalu kuat. Yaqi berkata, "Kakak Xie tidak dapat membantuku jika dia tidak percaya padaku. Aku hanya dapat mengatakan bahwa benua Kiao jauh lebih sederhana daripada yang dibayangkan kakak Xie. Para supremes yang tak terhitung jumlahnya di zaman kuno telah meninggalkan terlalu banyak, hanya karena darah raja. Segel tersebut telah membuatnya mustahil bagi siapapun untuk menggalinya selama puluhan ribu tahun, dan begitu segel garis keturunan dihancurkan, semuanya akan lahir. Jadi, memang ada tempat misterius di wilayah laut, cukup kuat untuk mengancam 6 tempat suci." Xiao Yu berkata, "Aku tidak tahu apa itu," kata Aki. "Sekarang kamu dapat menjawab pertanyaanku. Bagaimana kamu tahu kekuatan sebenarnya dari Aula Yuan-Yuanku? Aku dan Feri yang baru-baru ini mengetahui bahwa Kaisar Beku itu ada." Xiao Yu berkata, "Tentu saja, aku mengetahuinya dari Pulau Suci Awan dan Kabut." Dia tidak menyebutkan menguping Gao Siki, lagi pula, Gao Siki sudah mati, dan Biyu Zhen dan Fu Xiyuan tidak akan bodoh untuk memberitahu kuil Yuan-Yuan. "Pulau Awan dan Kabut," kata Aki dengan heran. "Tidak percaya." Xiao Yu tertawa. Yaqi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini benar-benar agak luar biasa. Kekuatan awan dan pulau suci, aku khawatir sulit untuk melihat kekuatan Balai Yuan-Yuanku." Xiao Yu terkekeh, "Tapi jangan lupa, ada keberadaan yang sangat istimewa di pulau suci di awan dan kabut." "Guru astrologi," Feri berseru. Xiao Yu berkata, "Ya, meskipun semua guru astrologi kuno dari pulau suci awan dan awan hanya dapat dihitung sebagai setengah, tetapi bagaimanapun juga, mereka memprediksi masa depan dengan setengah akurasi, dan seringkali pada tahap terakhir kehidupan mereka, mereka tidak akan pernah salah. Itulah mereka membuat prediksi dengan mengorbankan nyawa mereka." Petik 2. Jika demikian, aku khawatir kekuatan Pulau Suci di awan dan kabut jauh dari sederhana, bukan? Kata Yaqi. "Hei, gadis," Aki berpikir. Xiao Yu berkata sambil tersenyum dan tidak menjawab dengan positif. Mengenai kekuatan sebenarnya dari Pulau Suci Awan dan Pulau Xiajia, Xiao Yu secara alami tahu bahwa mereka tidak sekuat 7 keluarga kuno. Tepat pada intinya, tetapi karena pembagian astrologi, mereka memprediksi situasi masa depan, jadi mereka fokus pada pengembangan beberapa individu, dan telah menciptakan beberapa orang yang sangat kuat. Begitu orang-orang ini lahir, mereka setidaknya dapat meningkatkan kekuatan kota suci beberapa kali. Secara alami ini juga merupakan bagian dari kekuatan rahasia Xiao Yu, dia tidak akan dapat muncul sampai saat kritis. Yaqi dan Feri saling melirik, dan keduanya melihat keterkejutan dari mata masing-masing. Mereka telah lama mengembangkan 6 tempat suci sebagai konsep terkuat.
Kekuatan kota suci yang ditembus Xiaoyu benar-benar berdampak besar pada mereka. Sayangnya, mereka tidak tahu bahwa sebagian besar kata-kata Xiaoyu salah. Kakak Qi, kurasa aku harus kembali dulu. Fairy tiba-tiba berkata. Yaki berkata, tembok kutukan ketiga akan segera lahir. Pada saat itu, api aneh dan air lainnya di tembok kutukan akan lahir. Mereka yang memiliki takdir akan mendapatkannya. Jika kamu pergi, kamu akan kehilangan kesempatan ini. Api aneh dan air aneh di tembok kutukan itu jauh lebih banyak daripada 20 atau 30 jenis api aneh dan air aneh yang beredar di daratan. Kamu juga mengatakan bahwa itu untuk takdir, takdir belum tentu milikku. Fairy Sen berkata, tetapi apa yang dikatakan saudara Xie sangat penting bagi balai Yuan-Yuanku. Dibandingkan dengan keduanya, menurutku masih lebih tepat untuk kembali dulu. Kamu benar-benar menyerah, kata Aki. Fairy berkata dengan sungguh-sungguh, menyerah, aku ingin kembali. Kembali, apakah kamu tidak percaya pada Fairy? Tawa keras datang dari kejauhan, tetapi melihat 3 atau 4 orang menembak dari kejauhan. Kepala laki-laki itu adalah seorang laki-laki muda, kelihatannya berusia sekitar 27 tahun. Di samping orang ini, ada seseorang yang Xiaoyu kenal, dan dia adalah Xiang Jingtian. Pendatang itu adalah penguasa gunung surgawi dari 6 tanah suci. Chu Tianxiang, bagaimana kamu bisa datang ke sini? Fairy tampak sedikit terkejut ketika melihat pria itu. Haha, kenapa aku tidak bisa datang? Chu Tianxiang tertawa dan mendarat di menara. Matanya menyala, dan dia dengan rakus menyapu tubuh Yaki yang panas dan lembut. Gadis Yaki, sudah lama sekali. Aki mengangguk acuh tak acuh. Chu Tianxiang tidak peduli, dan akhirnya menatap Xiaoyu, tiran pedang Xiaoyu. Aku Xiaoyu. Xiaoyu berkata acuh tak acuh. Mata Chu Tianxiang sedikit bersinar, dan dia tersenyum, Xiaoyu, tidak buruk. Kudengar kau tampil sangat baik di Pulau Malaikat, tapi sayangnya, aku terlalu kuat untuk masuk. Kalau tidak, tapi kau tidak memenuhi syarat untuk penampilan Xiaoyu. Karena aku belum pergi, aku tidak punya hak untuk berkhayal di sini. Pernyataanmu hanya akan membuatmu merasa bodoh dan sangat merasa benar sendiri. Xiaoyu berkata dengan dingin. Dia tidak menyukai Tianxian lagi. Xiang Jingtian sombong dan angkuh, jadi Chu Tianxiang ini sama saja. Ini adalah gaya Gunung Tianji. Tidak yakin. Chu Tianxiang tertawa. Xiaoyu menggelengkan bibirnya dan berkata, apakah kau memiliki kualifikasi itu? Haha, Chu Tianxiang tertawa terbahak-bahak ketika mendengar kata-kata itu, aku tidak memenuhi syarat, haha, ini sangat lucu, ini pertama kalinya Chu Tianxiang mendengar seseorang membenciku begitu banyak. Kecil, hei, Xiaoyu berkata, kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri, dan orang berusia 30 tahun itu akan menjadi orang kelas 10, dan wajahnya berisik, jika aku jadi kamu, aku sama sekali tidak punya wajah. Wajah Chu Tianxiang tiba-tiba berubah. Xiaoyu, kamu terlalu gila. Xiang Jingtian sangat marah. Xiaoyu sama sekali tidak tertarik untuk berbicara dengan Xiang Jingtian, dan bahkan lebih muak dengan Xiang Jingtian. Begitu Chu Tianxiang muncul, dia dengan bangga menyatakan ini dan itu, tetapi dia membantah 2 kalimat dan menjadi terlalu gila. Ini adalah logika Gunung Tianji, mereka telah mengembangkan kebiasaan membenarkan diri sendiri, pemikiran seperti ini sudah tertanam dalam tempat suci seperti itu, Xiaoyu sama sekali mengecualikannya dari lingkup persahabatan. Berani menjadi pembicara yang gila di depan Chu Tianxiangku, kamu Xiaoyu adalah yang pertama, dan itu pasti yang terakhir. Chu Tianxiang mencibir, karena kau adalah tamu terhormat Aki dan Fairy, aku tidak akan membunuhmu, jika lain kali, Chu Tianxiang akan membunuhmu dalam 3 pukulan. Xiaoyu mendengar kata-kata itu dan menggelengkan kepalanya karena kecewa. Pria ini sangat gila sehingga dia melupakannya. Tidak percaya, Chu Tianxiang tersenyum bangga. Jika kamu melakukannya, kamu tidak terlalu menantang. Aku benar-benar tidak dapat menarik banyak perhatian, jangan sampai orang mengatakan aku menggertak, jadi mari kita bandingkan kamu dengan bakat kultivasiku. Dinding kutukan ketiga ini akan segera lahir. Sejauh yang aku tahu, itu seharusnya milikku. Kamu dan aku adalah milikku. Kalau begitu biarkan aku melihat kemampuan apa yang kamu miliki untuk bertarung denganku. Tangkap guntur roh dan keterampilan bertarung yang terkandung di dalamnya. Jika kamu bisa mendapatkan lebih dariku dari dinding kutukan, aku akan kalah jika Chu Tianxiang kalah.
Xiaoyu menatap Chu Tianxiang sejenak. Pria ini benar-benar sombong. Bahkan Gao Siki dari Luo Shenglen tidak berani berkata begitu banyak. Oke, haha, Xiaoyu, kamu kalah. Xiang Jingtian langsung tertawa. Kamu tahu bahwa saudara Chu mulai berkultivasi pada usia 20 tahun, sejauh ini waktu kultivasinya baru 6 tahun. Xiaoyu mengangkat alisnya, dan menatap Chu Tianxiang dengan sedikit terkejut. Pria ini baru berlatih selama 6 tahun dan telah mencapai level 10 raja, yang setara dengan waktu latihannya. Dengan kata lain, bakat pria ini tinggi. Itu adalah garis yang lebih tinggi dari Yan Lingu dan Zhou Zhenwang, dan dia tidak dapat dibedakan darinya, dan dia telah berlatih terus-menerus selama 10 tahun sebelum melatih semangat juangnya. Sebaliknya, waktu kultivasinya lebih baik daripada Chu Tianxiang. Dia dapat mengerti mengapa Chu Tianxiang begitu bangga. Dia memiliki modal yang gila setelah 6 tahun bekerja keras dan mencapai alam kerajaan ke-10. Kecepatan latihan ini pasti membuat iri dan cemburu semua orang, bahkan Xiaoyu pun sedikit bersemangat. Dia benar-benar menyadari kekuatan 6 tempat suci. Sebelumnya, Xiaoyu selalu mencari kelemahan 6 tempat suci. Sekarang dia merasa harus berubah pikiran. Karena 6 tempat suci itu bisa bertahan lama, pasti ada kelebihannya. Belum lagi yang lainnya, di usia 30 tahun, berikut ini mencapai level 10 raja. Melihat daratan, saya khawatir selain 6 tempat suci dan generasinya, bahkan jika Xian dan Yulan belum mencapai level seperti itu, tentu saja, ada 6 tempat suci di dalamnya. Ada alasan untuk kultivasi utama, tetapi itu juga menunjukkan bahwa 6 tempat suci itu lebih kuat. Pertama, Yue Xianlou, lalu Gao Siki, dua saudara laki-laki Gao Sibang, dan sekarang Chu Tianxiang, masing-masing adalah pembangkit tenaga listrik 10 raja, masing-masing dengan kebijaksanaan luar biasa. Dari sini saja, dapat disimpulkan bahwa 6 tempat suci itu mendominasi. Sikap, sikap, sikap. Xiaoyu mengulang dua kata ini dalam hatinya. Dia ingin menempatkan dirinya pada posisi yang tepat dan melihat 6 tempat suci dari depan sebanyak mungkin. Bakatnya tinggi, dan aku mungkin tidak dapat menyadari kekuatanku sendiri melalui dinding kutukan ini. Aku mungkin tidak kalah. Xiaoyu tidak memiliki kepribadian yang tidak menyerah. Haha, oke, mari kita coba. Chu Tianxiang menoleh untuk melihat Yaqi, dan tertawa. Gadis Yaqi, bukankah lebih baik jika kamu datang untuk memberi kami notaris? Aku merasa terhormat, kata Aki. Kalau begitu biarkan aku melihat apa yang aneh tentang Knife Berserker. Chu Tianxiang dengan arogan berkata, dia mengangkat kakinya dan menginjak pagar di puncak menara, melihat ke alun-alun. Menunggu dinding kutukan ketiga muncul. Xiaoyu membalikkan tangannya di punggungnya, tampak santai dan puas, menatap awan di udara, hatinya bergumam. Gunung yang sepi ini jelas tidak sejalan dengannya, seperti halnya tempat suci Tianluo. Sekarang gunung yang sepi ini muncul tuan muda dengan bakat luar biasa seperti itu pasti akan menjadi saingannya di masa depan. Di atas menara, ada kedamaian. Tepat di bawah ketenangan ini ada arus yang melonjak. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Dinding kutukan ketiga tidak pernah muncul. Xiaoyu bertanya-tanya mengapa Chu Tianxiang akan mengatakan bahwa dinding kutukan ketiga akan muncul hari ini, dan dipastikan bahwa itu adalah guntur. Curiga, dia tiba-tiba merasakan guntur dan kilat di tubuhnya bergetar. Roh petir diperoleh oleh Xiaoyu di Pulau Malaikat. Untuk mengolah ledakan petir, ia membimbing Dewa Guntur langit dan bumi ke dalam tubuh, sehingga roh petir lebih murni dan kuat. Pada saat itu, roh petir digunakan untuk membiarkan pola elang Dewa Emas terlepas dari posisi hatinya, dan dapat dilihat betapa kuatnya petir itu. Dalam analisis terakhir, apa yang disebut jiwa petir ini adalah dasar untuk pembentukan roh guntur. Jika petir diberi cukup waktu dan sumber daya untuk berseru, roh petir dapat diubah menjadi roh guntur yang perkasa. Cuk, Xiaoyu terkejut dengan guntur tiba-tiba dari roh petir yang selalu tenang. Ia melihat ke dalam. Ditemukan bahwa guntur dan kilat yang awalnya lolos di dalam tubuh dengan cepat berkumpul, tak terkendali menyatu ke bagian bawah kaki kanannya. Segera, bola elektrooptik yang dibentuk oleh roh petir muncul di bawah kaki kanannya dan berputar maju mundur di telapak kaki. Tak satu pun dari ini dikendalikan oleh Xiaoyu. Itu sepenuhnya tindakan roh petir itu sendiri, tetapi ini membuat Xiaoyu bingung. Jika itu adalah petir, api aneh atau sejenisnya, meskipun tidak memiliki kesadaran, ia memiliki beberapa naluri,
tetapi jiwa petir tidak dapat melakukannya. Itu hanya dasar dari petir. Xiaoyu bertanya-tanya, dan ia memfokuskan perhatiannya di sini. Amati dengan saksama perilaku roh petir. Pada saat yang sama, ia juga mencurahkan sebagian energinya untuk mengamati Chu Tianxiang, Xiang Jingtian dan yang lainnya. Bagaimanapun, mereka bukan teman, dan tidak ada yang bisa menjamin apakah mereka akan menyerang. Setelah memperhatikan, Xiaoyu merasa bahwa tampaknya ada beberapa kekuatan dalam hubungan antara roh petir dan kekuatan yang mengendalikan roh petir. Bola elektrooptik yang diubah oleh jiwa petir hampir sepenuhnya beroperasi puluhan kali di bawah telapak kaki kanan Xiaoyu. Setelah sekitar 981 kali, petir mulai menyebar. Awalnya terkondensasi menjadi bola, tetapi sekarang berubah menjadi potongan-potongan. Penampakan cairan menutupi kaki Xiaoyu. Xiaoyu mengamati secara diam-diam. Sekitar 2 atau 3 menit kemudian, roh petir itu tidak berenang, tetapi Xiaoyu merasa seolah-olah ada gelombang energi yang turun dari menara. Fluktuasi energi dapat disimpulkan dari persepsi Xiaoyu bahwa itu adalah sejenis guntur dan kilat. Linglei. Xiaoyu pernah memiliki Linglei, yang diubah oleh api aneh. Kemudian, Linglei dan Ling Feng sepenuhnya dikirim keluar karena mereka ingin membantu harimau putih binatang itu menyelesaikan transformasi menjadi Tyrannosaurus Rex. Sejak saat itu, ia benar-benar kehilangan Linglei. Namun, tingkat keakraban dengan petir itu jauh dari sebanding dengan orang-orang biasa, jadi begitu gelombang fluktuasi energi berikut muncul, ia menyadari bahwa itu sangat mirip dengan petir yang dimilikinya sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah kekuatan petir ini. Tampaknya jauh lebih dari yang dimiliki guntur sebelumnya. Bagaimana mungkin ada guntur tersembunyi di menara ini? Bahkan jika demikian, mengapa ia berada di sini begitu lama? Pikiran Xiaoyu berubah dan ia melirik Chu Tianxiang dan segera mengerti. Dinding kutukan ketiga akan segera muncul. Chu Tianxiang mengatakan bahwa dinding kutukan ketiga adalah jenis guntur, dan dinding kutukan naga dan ular adalah air yang berbeda, dan dinding kutukan naga dan serigala adalah api aneh, maka dinding kutukan ketiga secara alami adalah guntur roh. Hanya saja dinding kutukan ketiga belum muncul, dan Linglei benar-benar mengambil inisiatif untuk pergi. Xiaoyu lucu. Jika Chu Tianxiang dan yang lainnya tahu bahwa mereka akan tertekan, dia tidak akan banyak bicara. Karena itu adalah roh guntur, maka dia tidak akan melepaskannya, dan dia akan secara pasif membiarkan jiwa petir dan roh guntur berkomunikasi, sebaliknya, membujuk tambang untuk mengambil inisiatif. Tentukan petir, dan pahami mengapa petir itu muncul. Itu jelas merasakan keberadaan roh petir, dan ingin menangkap roh petir, dengan demikian meningkatkan kekuatannya sendiri. Xiaoyu tersenyum, karena itu muncul, maka tidak ingin kembali. Dia segera mengendalikan roh guntur dan kilat untuk memisahkan bagian, mengubahnya menjadi cahaya listrik, jatuh ke tanah, dan terbang langsung ke roh guntur yang gemetar. Aktivitas roh guntur dan kilat segera membuat Linglei menyambutnya dengan cepat. Dendam Xiaoyu juga melonjak. Demi mencegah orang lain menemukannya, Xiaoyu menekan sekuat tenaga untuk bertarung, menyebabkan vitalitas dunia di sekitarnya bereaksi, yang kemudian dirasakan oleh Yaqi, Chu Tianxiang, dan yang lainnya. Semangat dendamnya juga masuk ke dalam semangat petir dan menyatu sempurna dengannya. Semangat guntur dan kilat itu sendiri telah sepenuhnya ditaklukkan oleh Xiaoyu, dan jika itu adalah bagian dari tubuhnya, semacam kekuatan, dan semangat bertarung telah menyatu satu sama lain, sulit untuk segera menemukannya. Dengan cara ini, semangat bertarung dan guntur serta kilat secara bertahap bergerak ke hilir. Setelah beberapa saat, Xiaoyu merasakan Linglei. Linglei tampak seperti naga petir. Ekornya menjulur jauh ke dalam tanah. Menurut kesimpulan Xiaoyu, kemungkinan besar ia masih berada di dinding kutukan ketiga. Berderak, gelombang fluktuasi elektrooptik mempertemukan dua kilat. Ketika keduanya saling bersentuhan, petir itu segera menelan roh guntur dan kilat. Xiaoyu tersenyum tipis, dan rohnya yang kuat dan tak tertandingi dari alam tingkat 10 raja juga mengalir keluar. Boom! Roh bertarung yang tersembunyi dalam roh petir tiba-tiba meletus, menutupi roh guntur sekaligus. Ia memaksa roh guntur keluar dari dinding kutukan ketiga, dan mengambil kendali. Oke, Chu Tianxiang merasakan fluktuasi hebat untuk pertama kalinya. Ia tiba-tiba menoleh untuk melihat Xiaoyu, menatapnya seperti pedang, apakah kau ingin menyerangku? Persepsi tajam yang bagus. Xiaoyu merasa bahwa ia telah meminimalkan tekanan ambisi dendam,
dan ia masih dibujuk oleh Chu Tianxiang. Ini membuatnya teringat pada Lilith, seorang wanita bersayap, yang terlahir dengan induksi yang luar biasa. Anda harus berhati-hati, jika ditemukan, Chu Tianxiang pasti akan bersaing. Xiao Yu berkata dengan ringan, jangan mengukur perut pria dengan hati penjahat. Lalu mengapa Anda memobilisasi? Chu Tianxiang bersenandung dingin. Apa yang perlu saya jelaskan kepada Anda? Xiao Yu mencibir, lalu dia menutup matanya dan menarik guntur roh dengan hatinya. Ling Lei sendiri ada di dalam dinding kutukan ketiga, dan dinding kutukan ketiga ini belum mengekspos tanah. Bahkan lebih sulit untuk menariknya keluar dari dalam. Melihat Xiao Yu terlihat seperti ini, wajah Chu Tianxiang memancarkan niat dingin untuk membunuh. Kami, bisik Xiang Jingtian. Chu Tianxiang langsung menyela perkataan Xiang Jingtian, dan berkata dengan dingin, membunuhnya itu mudah. Aku harus mengalahkannya terlebih dahulu dari tempat yang paling dia banggakan, lalu membunuhnya. Bukankah seharusnya dia memiliki kecepatan kultivasi tercepat, lalu aku akan memberitahunya, apa yang benar-benar cepat. Apakah dia akan melarikan diri? Lagi pula, dia memiliki kemampuan untuk menyelinap ke dalam tanah. Kata Xiang Jingtian, aku punya caraku sendiri, kata Chu Tianxiang dengan percaya diri, sok, kau awasi dia dengan hati-hati, jangan biarkan dia bergerak diam-diam. Xiang Jingtian mengangguk dan berkata, yakinlah, serahkan padaku. Ketika keduanya berbicara, semangat Juang Xiao Yu dan semangat guntur dan kilat menyatu, dan dia menarik semangat guntur keluar dari tanah, melepaskan diri dari dinding ketiga bawah tanah. Bum bum bum, pada saat yang sama, bumi bergetar. Dinding kutukan ketiga yang berada jauh di dalam tanah bergetar dan perlahan naik ke atas. Xiao Yu membeku sejenak, dan bertanya-tanya apakah dinding kutukan ketiga muncul karena Ling Lei diambil olehnya. Dia bahkan tidak memikirkannya, sekarang dia hanya punya satu ide untuk mengendalikan Ling Lei. Tidak peduli itu air aneh, api aneh, atau guntur roh apapun, itu akan menjadi perlawanan terkuat. Perlawanan itu dapat merobek tubuh manusia. Banyak orang tidak tahan, dan mereka akan dibunuh hidup-hidup. Tetapi Xiao Yu, yang telah mengalaminya, tidak takut. Dia membungkus rohnya dengan semangat juang dan semangat petir, dan melakukan operasi penaklukan yang komprehensif. Guntur roh melawan, semangat juang menekan, petir merayu jiwa. Seolah-olah tubuh Xiao Yu telah menjadi medan perang dan pertempuran tiga pihak, di mana kedua pihak bergabung untuk menyerang satu sisi. Kekuatan Ren Ling Lei kuat, tetapi secara bertahap kehilangan pijakan. Xiao Yu juga secara bertahap mengendalikan Ling Lei. Pada saat ini, getaran bumi semakin parah. Tembok kutukan ketiga akan segera muncul. Chu Tianxiang menjulurkan matanya. Dengan induksiku, aku dapat merasakan guntur dan gelombang petir yang kuat. Ini adalah dinding kutukan atribut guntur. Xiang Jingtian berkata dengan nada menyanjung, dengan bakat guru, kamu pasti bisa mendapatkan guntur roh di dinding mantra ketiga. Guntur roh di dinding mantra ini jauh lebih kuat daripada air api aneh biasa. Itu pasti dapat membantu guru dalam kultivasi. Ada banyak dukungan di sepanjang jalan untuk membantu saudara mencapai supremasi. Haha, ini sudah ditakdirkan, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Chu Tianxiang tertawa. Keduanya melirik Xiao Yu. Melihat Xiao Yu tampak acuh tak acuh, tidak bisa menahan tawa. Xiang Jingtian memikirkan kekuatan Xiao Yu di Pulau Malaikat. Tetapi sekarang diam, mengejek, aku tidak bisa berbuat apa-apa, aku masih berusaha mati-matian untuk merasakan apakah dinding kutukan ketiga adalah milikku. Sungguh konyol membandingkan kemampuanku dengan tuanku. Petik 2. Xiao Yu mengabaikannya sama sekali. Dia telah mencapai momen penting menaklukkan guntur. Xiao Yu telah mampu berjuang dengan guntur dan kilat, dan telah dilatih dalam guntur dan kilat, dibaptis dengan kilat dan jiwa, dan telah diubah oleh dewa lukisan melalui cahaya malam. Rasa sakit yang datang diminimalkan, dan mengandalkan fisik yang sangat baik itu, mudah untuk menolak. Dia sepenuhnya menyadari Ling Lei. Adapun kata-kata Chu Tianxiang dan Xiang Jingtian, dia sama sekali tidak mendengarnya. Dinding mantra ketiga akan segera muncul. Ketiga dinding mantra muncul. Air di dinding kutukan naga dan ular dan api aneh di dinding kutukan naga dan serigala memiliki harapan untuk melarikan diri dari dinding kutukan. Fairy, tunggu sebentar. Kamu dan aku harus menempati titik pandang, dan kita tidak boleh membiarkan orang lain mengambil air yang berbeda di dinding kutukan naga dan ular. Yaki berbisik. Fairy tertawa, yakinlah,
sebagian besar orang di kota matahari terbenam ini adalah tipe api, dan tujuan mereka adalah kutukan naga dan serigala. Bahkan jika mereka memiliki atribut air, ada beberapa orang yang dapat bersaing dengan kita. Nah, Saudari Ki lebih mungkin mendapatkannya. Saya lebih tertarik pada keterampilan bertarung air kuno yang terkandung dalam dinding kutukan naga dan ular. Petik 2. Teknik bertarung kuno yang terkandung dalam 3 dinding kutukan ini bukanlah teknik bertarung kuno biasa. Untuk menguasainya, lebih sulit daripada mendapatkan air yang berbeda itu, kata Yaki. Aku yakin, Ferry berkata dengan percaya diri, keterampilan bertarung di dinding kutukan berevolusi berdasarkan Warcraft. Aku khawatir para dewa matahari terbenam membuat dinding kutukan, dan sebagian alasannya adalah untuk belajar darinya. 3 Warcraft utama berevolusi secara alami. Dikatakan bahwa beberapa teknik bertarung tak terkalahkan dari Kaisar Suci kuno diciptakan berdasarkan beberapa pertempuran Super Warcraft. Naga dan ular di dinding kutukan naga dan ular tampaknya memiliki sikap santai. Sebenarnya, itu adalah pertunjukan naga dan ular dalam pertempuran. Itu mirip dengan teknik bertarung yang aku pelajari sebelumnya, jadi aku seharusnya bisa melihat sedikit bulu. Aki tersenyum. Itu yang terbaik. Setelah dia selesai berbicara, dia melirik Xiao Yu lagi, dan melihatnya seolah-olah dia tidak bertanya apapun tentang dunia luar, tetapi dia sedikit bingung. Dia bukan orang yang sombong seperti Chu Tianxiang dan Xiang Jingtian. Melihat kesunyian Xiao Yu, dia bahkan merasa bahwa Xiao Yu adalah kedamaian sebelum badai. Bum bum bum, gempa bumi semakin parah. Seperti sebelumnya ketika tembok kutukan naga dan serigala lahir, alun-alun berguncang, dan alun-alun itu sunyi di luar, dan tanah tidak responsif. Banyak sekali master telah muncul di sekitar alun-alun. Mereka semua menunggu tembok kutukan ketiga muncul. Munculnya 3 tembok kutukan pada saat yang sama akan menjadi waktu ketika kekuatan misterius di tembok kutukan itu dapat disingkirkan, apakah itu api dan petir yang aneh, atau keterampilan bertarung kuno yang memiliki daya pikat yang luar biasa. Mengejutkan di luar, hati Xiao Yu juga bergejolak. Dia bergegas ke atas dan ke bawah, dengan gila-gilaan menjelajahi meridiannya, dan gemuruh tulang berangsur-angsur tenang. Setelah semua liku-liku, itu masih di bawah kendali Xiao Yu. Mengendalikan Ling Lei, Xiao Yu tetap tenang sambil bersemangat. Dia merasakan tambang roh dengan hatinya, dan menemukan bahwa kekuatan tambang roh ini jauh lebih dari 10 kali lebih kuat daripada 2 varian api aneh yang telah dikuasainya sebelumnya. Kekuatan Ling Lei sangat luar biasa. Bagi Xiao Yu, kekuatan tempur yang ditingkatkan juga luar biasa. Pertama-tama, tambang roh itu sendiri adalah cara serangan yang kuat, dan yang kedua adalah bekerja sama dengan penguasaan tambang atas atribut tambang, seperti Thunder Blast Skill, yang pasti akan meningkatkan kekuatan Thunder Blast Skill. Petir yang awalnya digunakan dalam keterampilan tempur Xiao Yu hanya dapat dianggap kuat, namun sulit baginya untuk mengalahkan para master dengan level yang sama yang menguasai keterampilan tempur tingkat atas. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Setelah menguasai guntur, Xiao Yu mengendalikan fusi roh guntur dan kilat. Biarkan jiwa guntur menyatu menjadi guntur roh, sehingga guntur roh pasti akan meningkat lagi. Anda harus tahu bahwa guntur roh itu sendiri masih berada di dinding ketiga kutukan, dan ia tertarik oleh roh guntur dan kilat untuk keluar dan menyerap terlebih dahulu. Dapat dilihat betapa menggodanya roh guntur dan kilat bagi roh. Keduanya menyatu dalam tubuh Xiao Yu. Mereka adalah sifat petir, bagaimanapun juga, petir. Memadukan petir dan kilat terlalu mudah, dan petir itu sendiri adalah keberadaan jiwa petir yang tumbuh, belum lagi petir ini jauh lebih kuat daripada petir biasa. Dengan cara ini, Ling Lei seperti Warcraft tingkat tinggi, sementara roh guntur adalah Warcraft primer, tanpa bantuan semangat juang Xiao Yu, ia ditelan oleh Ling Lei. Kemudian, Ling Lei mulai mencerna jiwa petir. Dengan penyerapan kekuatan roh guntur dan kilat, guntur roh juga mengalami sedikit peningkatan. Bum bum bum. Pada saat yang sama, getaran di alun-alun menjadi semakin kuat, dan area cekung muncul di depan dinding kutukan naga dan ular serta dinding kutukan naga dan serigala, dan kilat di dalamnya menyambar keluar. Kristal transparan besar perlahan-lahan naik dari tanah. Dinding kutukan ketiga akhirnya muncul. Di bawah terik matahari, kristal itu memancarkan lingkaran ungu, menarik perhatian. Dengan cara ini, ketiga dinding kutukan membentuk segitiga lurus, menempati bagian tengah alun-alun. Benar saja, itu adalah atribut guntur. Itu adalah dinding mantra naga elang.
Fairy berbisik. Pupil mata Aki mengerut untuk sementara waktu, dan Shen berkata, sepertinya rumor itu tidak salah. Chu Tianxiang dilahirkan dengan kepekaan yang luar biasa sensitif. Orang ini pasti menjadi musuh kuat kuil Yuan-Yuanku di masa depan. Hei, kurasa tidak, tapi dia sangat tertarik pada Sister Qi. Selama Sister Qi mengaitkan jarinya, dia tidak takut bahwa dia akan menjadi bawahan Sister Qi. Fairy tertawa. Begitu Aki menatap, Fairy segera terdiam. Di dinding kutukan ketiga, ada juga pola bulan darah. Selain itu, naga dan elang terbang di kehampaan, dengan awan bergulir di bawahnya, dan sayapnya terentang, menatap ke langit seolah-olah ingin menembusnya. Hambatan langit dan bumi pergi ke dunia luar hari itu. Dinding kutukan elang naga, atribut guntur, lahirlah Super Warcraft. Chu Tianxiang tertawa, Xiaoyu, kamu dan aku memulai ujian. Kemenangan akan segera terlihat. Xiaoyu tersenyum tipis. Dia telah memperoleh Thunder, dan dia sudah berada dalam posisi yang tak terkalahkan, tetapi dia berharap untuk menggunakan Thunder untuk bertarung, dan mencoba melihat seberapa kuat Thunder. Kamu pasti akan kalah. Chu Tianxiang tertawa, melompat dari atas menara, dan melompat turun ke dinding kutukan ketiga, yang lain mengikutinya. Bahkan Aki dan Fairy tidak terkecuali. Mereka semua berbasis air, dan targetnya tentu saja adalah dinding kutukan naga dan ular. Hanya Xiaoyu yang tidak bergerak. Guntur roh itu belum sepenuhnya menyerap kekuatan jiwa petir. Butuh beberapa waktu bagi guntur roh untuk menyerap sepenuhnya, jadi dia telah berdiri di atas menara. Xie, Yaki berdiri di udara dan memanggil kembali. Xiaoyu tersenyum dan berkata, aku akan segera ke sana. Setiap menit bisa menang atau kalah, Yaki mengingatkan. Terima kasih telah mengingatkanku bahwa aku tidak akan kalah. Xiaoyu tertawa. Aki tertegun dan tidak mengatakan apa-apa lagi, dan dia terbang ke dinding naga dan ular. Pada saat ini, semua orang hampir berkerumun di depan tiga dinding. Kekuatan luar biasa dan keterampilan bertarung yang terkandung di dalamnya membuat alun-alun menjadi riuh. Berdiri di menara tinggi, Xiaoyu berkata bahwa dia bisa melihat segalanya. Dia juga melihat guru dari Tanah Suci Xie Luo, dikelilingi oleh Yue Xianlou dan Zhuo Fanting, seorang guru muda mencapai dinding naga dan serigala. Mereka adalah atribut api. Dapat dikatakan bahwa masing-masing pihak memiliki tempatnya sendiri. Selanjutnya, setiap orang bergantung pada bakat dan keberuntungan mereka. Di puncak menara Xiaoyu, dia menghadapi dinding kutukan naga elang. Dia juga bisa melihat pola naga elang, dan seluruh orang menjadi tenang. Pada awal Kaisar Tianluo, dia mempelajari keterampilan tempur dewa melalui peta angin dan hujan gunung dan sungai, dan kemudian dia mempelajari peta Ye Chao Feng di salju di Kaisar Xinluo. Tercerahkan, dapat dikatakan bahwa berpartisipasi dalam keterampilan bertarung yang tercatat di dinding kutukan naga elang memiliki alasan yang sama. Setelah dua pengalaman, Xiaoyu yakin bahwa jika beberapa keterampilan bertarung kuno benar-benar tercatat di dalamnya, dia pasti akan dapat belajar darinya. Oleh karena itu, dia tidak terburu-buru. Bagaimanapun, roh guntur di dinding kutukan telah dikendalikan olehnya, dan tidak ada persyaratan baginya untuk mempelajari keterampilan bertarung kuno cepat atau lambat. Tidak ada ancaman lain seperti Chu Tianxiang di dekatnya, dan Xiaoyu mampu dengan sepenuh hati mempromosikan petir untuk menyerap kekuatan roh petir. Sekitar 10 menit kemudian, roh guntur sepenuhnya menghabiskan kekuatan petir. Pada saat ini, Xiaoyu merasakan bahwa ada pesan inspirasi dan kejutan dari Linglei evolusi. Pesan dari Linglei adalah bahwa ia sudah berada di ambang evolusi. Selama ada cukup petir dan jiwa, ia dapat menyelesaikan evolusi. Xiaoyu tidak akan terlalu terkejut jika ia memiliki evolusi petir yang ia miliki sebelumnya. Bagaimanapun, petir pada saat itu mungkin bahkan tidak dapat menjadi kuat, tetapi hantu itu berbeda. Kekuatan petir ini dapat digunakan berdasarkan pengalaman Xiaoyu dijelaskan oleh Super Horror, setelah melahap roh guntur dan kilat, itu pasti lebih dari 10 kali kekuatan guntur dan kilat sebelumnya. Linglei yang begitu kuat, api aneh, air yang berbeda, Del, yang ditemui Xiaoyu sebelumnya, mungkin hanya master tertinggi dari Gothic Rie Xie Jinzhen yang berani mengatakan bahwa itu adalah kemenangan, tetapi itu hanya kemenangan. Jika telah berevolusi, bukankah itu akan mencapai tingkat raja tertinggi itu? Sun Aoyu bahkan lebih menyadari kekuatan Jin Yun tertinggi. Percikan dapat membunuh Master Uranus dan nyala api dapat secara serius melukai Master 10 Raja. Pada level yang sama dengan Supreme Jin,
kekuatan petir secara alami mencapai level horor itu, dan petir itu sendiri adalah yang paling eksplosif. Itu lebih mendominasi daripada nyala api. Xiaoyu tidak dapat membayangkan seberapa kuat petir itu nantinya. Jika Linglei dapat berevolusi, Xiaoyu sangat yakin bahwa kekuatan tempurnya pasti dapat berlipat ganda, dan dia bahkan berani menantang Raja Perang dengan alam 10 raja. Jiwa petir, di mana jiwa petir? Xiaoyu memikirkannya, dan tidak berpikir bahwa mungkin ada jiwa petir di tempat itu. Dia juga tahu bahwa dengan hancurnya segel darah raja, ada beberapa tempat misterius di daratan Kiao. Pasti akan ada, pasti tidak ada kekurangan ladang ranjau, dan bahkan sejumlah ranjau roh akan muncul. Jika Anda menggunakan ranjau rohnya untuk memadukan ranjau roh lainnya, evolusi akan lebih mudah. Dia memadatkan suasana hatinya yang menggembirakan, dan berbalik untuk melihat dinding kutukan naga elang. Dengan roh guntur, dia lebih bersemangat untuk memiliki kemampuan tempur atribut guntur. Sebelumnya, dia memiliki kekuatan ledakan guntur untuk dikuasai. Keterampilan tempur yang tersisa seperti tinju naga bumi. Pedang tidak akan pernah bisa sepenuhnya mengerahkan kekuatan Linglei. Xiaoyu bersandar di pagar dengan kedua tangan dan menatap dinding kutukan naga dan elang. Xiaoyu, yang memiliki dua pengalaman, segera menyatukan rohnya, memusatkan semuanya, dan menatap dinding kutukan naga elang. Cara terbaik untuk mempelajari keterampilan bertarung dari dalam adalah dengan mengintegrasikan dirinya ke dalamnya. Menjadi bagian darinya sehingga Anda dapat menyadarinya. Ini adalah tip dari dua pola Xiaoyu sebelumnya. Pada saat ini, seperti mundur, tidak ada orang luar yang dapat mengganggu Anda. Dia berdiri di atas menara, tidak ada seorang pun di sekitar, dan semua master yang memiliki kesempatan pergi ke dinding kutukan, sehingga Xiaoyu dapat mengabdikan dirinya padanya. Menatap pola naga elang di dinding kutukan naga elang, roh Xiaoyu juga sangat terkonsentrasi. Keadaan pikirannya sangat damai, dan dia pergi untuk berkomunikasi dengan naga elang di dinding kutukan naga elang. Komunikasi pikiran. Xiaoyu melupakan dunia luar dan dirinya sendiri, dan rohnya disublimasikan tanpa batas untuk berkomunikasi dengan pola naga dan elang itu dengan sangat tulus. Cuk, tepat pada saat itu, guntur yang bergetar-bergetar dua kali. Kemudian Xiaoyu merasa seolah-olah rohnya telah tersentuh oleh sesuatu. Dunia di depannya tiba-tiba berubah, alun-alun itu hilang, kota matahari terbenam hilang, hanya langit biru dan awan putih. Xiaoyu diam-diam bersukacita. Pada saat ini Linglei membantunya melangkah ke dunia tak nyata dari dinding kutukan naga elang. Linglei sendiri ada di dinding kutukan naga elang, yang secara alami dapat mendorongnya ke dalamnya. Begitu memasuki dunia yang tidak nyata ini, Xiaoyu tahu bahwa ia akan memiliki kesempatan besar untuk mempelajari keterampilan bertarung pamungkas yang terkandung dalam pola naga elang. His! Tiba-tiba, terdengar desisan dari langit. Semangat Xiaoyu terguncang, dan Long Ying mendesis. Ia segera melayang di kehampaan, seolah-olah menginjak awan, dengan santai, melihat ke arah desisan, tetapi pada akhirnya, matahari terbit. Awan merah bertahan di sekitar matahari. Sebuah titik hitam tiba-tiba muncul di kehampaan, dan kemudian momentum yang tampaknya berasal dari zaman kuno merasuki dunia secara instan. Momentum inilah yang menyebabkan suasana hati Xiaoyu yang sangat sempurna menunjukkan gelombang fluktuasi. Matahari terbit berada di timur jauh. Titik hitam itu tampaknya berubah menjadi sinar keemasan dengan cahaya merah menyala di matahari terbit dan bergerak di awan dan awan yang melintasi kehampaan. Penerbangannya aneh dan misterius, seolah-olah bergerak di kehampaan menurut suatu hukum. Xiaoyu melihatnya dari kejauhan. Karena jaraknya terlalu jauh, dia hanya melihat sedikit, dan ini masih merupakan perasaan dalam benaknya. Secara diam-diam, Xiaoyu tampaknya melihat bahwa titik hitam itu berubah menjadi cahaya, sentuhan listrik, terbang dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, misteri angin dan hujan yang bergerak seperti listrik muncul di benaknya. Misteri seperti cahaya itu tampaknya memiliki hubungan dengan misteri yang terungkap oleh penerbangan titik hitam itu. Pikiran Xiaoyu benar-benar tenggelam dalam penerbangan misterius titik hitam itu, dan dia juga lupa berlalunya waktu. Saya tidak tahu berapa lama, titik hitam itu secara bertahap membesar, menunjukkan warna aslinya. Itu adalah elang naga. Ia memiliki kepala naga, yang sangat menakutkan. Sayapnya tampaknya tidak pernah bergetar, tetapi membentang datar. Meskipun bulunya hitam, tetapi di bawah terik matahari, ia tampaknya berubah menjadi tubuh emas, memberi Xiaoyu semacam ilusi Jin Tianpeng merah.
Cijin Tianpeng berorientasi pada kecepatan. Naga dan elang itu terbang ke langit, berubah menjadi fotolistrik, dan dengan cepat terbang dan melesat. Itu ratusan ribu mil, bahkan lebih jauh, seperti teleportasi ruang angkasa yang legendaris. Itulah kecepatannya. Xiaoyu merasakan hal ini. Naik turunnya angin dan listrik terus-menerus berlalu dalam benaknya, matanya menatap bentuk naga dan elang yang terbang, dan jejak pemahaman mencapai hati Xiaoyu. Wow, itu hanya di timur jauh, dan hanya dalam sekejap mata, elang naga mencapai depan Xiaoyu, dan melompat dari atas kepalanya. Seolah-olah elang naga sama sekali tidak menemukan keberadaan Xiaoyu. Jaraknya sangat dekat dan kecepatannya sangat cepat, Xiaoyu tidak merasakan angin kencang yang terbang di dekat elang naga, dan bahkan awan-awan yang ringan dan mengambang di sekitarnya tidak memiliki sedikit gelombang, seolah-olah elang naga itu terbang, tidak ada gelombang. Latihan angin dan hujan Xiaoyu sudah menjadi yang terbaik dari keterampilan fisik. Pada kecepatan dan misteri saja, itu benar-benar luar biasa. Namun, bahkan jika bentuk ketiga angin dan hujan yang paling misterius seperti hujan, ketika tampaknya ditampilkan, tidak akan ada suara angin dan tidak ada fluktuasi daya. Itu hanya untuk tingkat master tertentu. Itu masih bisa didengar. Misalnya, jika ditampilkan di sini, itu pasti akan menyebabkan awan-awan di dekatnya berfluktuasi, tetapi naga dan elang melompat maju tanpa benar-benar menyebabkan sedikit fluktuasi. Xiaoyu akhirnya tahu dua hal yang perlu ditingkatkan seperti listrik. Poin pertama adalah bahwa kecepatan masih dapat dipercepat ke titik elang naga. Titik sebenarnya seperti listrik, tetapi itu seperti dewa, bukan bentuk. Poin kedua adalah bahwa itu sunyi, dan tidak ada suara, tidak ada fluktuasi daya. Tidak ada angin yang muncul. Dia memperhatikan bahwa jika elang naga terbang ke barat, roh akan meluas tanpa batas, seperti misteri cahaya dan listrik, yang secara bertahap terhubung dengan misteri penerbangan elang naga. Itu berderak. Linglei terpancar dari Xiaoyu, terbungkus dalam tubuh spiritual Xiaoyu yang memasuki dinding kutukan elang naga, dan tiba-tiba berubah menjadi cahaya listrik, yang jatuh langsung di belakang elang naga. Ini adalah kontak jarak nol. Perasaan yang komprehensif dan nyata tentang kecepatan naga dan elang tubuh Xiaoyu berada di atas menara tinggi, dan tubuh roh berada di belakang elang naga di dalam kutukan elang naga. Meskipun semuanya dibangun dengan tingkat spiritual ilusi, perasaan itu sangat nyata, seolah-olah dia benar-benar menginjak di belakang elang naga, mengalami perasaan kecepatan super tinggi. Wuho, angin membumbung tinggi, dan kecepatan elang naga tidak normal. Menari dengan angin, tetapi tidak terhalang oleh angin, seolah-olah angin secara otomatis terpisah, sehingga kecepatan elang naga tidak terpengaruh sama sekali. Itu berderak, guntur roh bergetar, melepaskan kilat langit, menyelimuti satu orang dan satu binatang buas. Kemudian Xiaoyu merasa seolah-olah dia telah menjadi bagian dari elang naga dengan bantuan Linglei. Dia benar-benar dapat merasakan semua metode menerbangkan elang naga. Ini benar-benar pengalaman baru. Xiaoyu menyesali bantuan dari Linglei, dan mengabdikan dirinya untuk itu. Ia menghubungkan pasang surut pemberontakan dengan pemberontakan naga dan elang yang terbang, berkomunikasi, bergabung, dan secara bertahap, persepsi baru muncul di benaknya. Seperti cahaya seperti listrik, seperti cahaya, seperti listrik, terbang, elang naga, satu persatu pikiran muncul di benaknya, sentuhan senyum muncul di wajah Xiaoyu, serangkaian metode tubuh listrik seperti cahaya baru mengikuti persepsi Xiaoyu, terbentuk perlahan. Panggilan. Xiaoyu menghembuskan udara basi. Jiwanya masih dalam keadaan bersemangat. Begitu ia berpikir, elang naga itu tampaknya berhenti terbang, dan Xiaoyu menggantikan elang naga. Tubuhnya bergerak sedikit, dan berubah menjadi cahaya, sentuhan listrik, dan bergerak melalui awan, terbang hingga batasnya, tanpa suara. Fluktuasi. Kecepatan tertinggi seperti pepatah terkenal dalam pertempuran, tetapi tidak cepat. Kekuatan Xiaoyu sekarang memuaskan ini. Itu adalah listrik seperti cahaya yang berfokus pada karakter, cepat, itu sendiri. Di dalam dinding kutukan naga elang ini, Xiaoyu sekali lagi telah meningkat, mencapai listrik seperti cahaya baru, lebih cepat, dan penerbangan senyap, membuatnya semakin sulit untuk menangkap keterampilan tempur tubuh super yang cacat. Versi yang ditingkatkan lengkap seperti cahaya dan listrik. Oh, itu juga setelah pencerahan yang berhasil bahwa Xiaoyu merasa bahwa dunia di depannya adalah ilusi, dan naga dan elang menghilang tanpa jejak. Seolah-olah permukaan air yang tenang tiba-tiba menjatuhkan setetes air, dan riak-beriak, membuat permukaan danau tidak lagi jernih.
Xiaoyu di atas menara bergidik, rohnya kembali ke dirinya sendiri, dan sepasang mata meledak menjadi bidikan yang menyilaukan. Jingguang, lihat dinding kutukan naga dan elang, semuanya seperti biasa. Di depan dinding kutukan naga elang, banyak sekali ahli atribut guntur yang menatap ke pinggir. Beberapa orang jelas tidak sabar dan tidak dapat benar-benar berinvestasi di dalamnya, membuat beberapa kerusuhan di alun-alun, dan duduk di depan ahli Gunung Tianji Chu Tianxiang sedikit berbeda. Meskipun dia duduk di sana, Xiaoyu tidak bisa merasakan napasnya, seolah-olah orang ini tidak ada. Chu Tianxiang, sungguh luar biasa. Xiaoyu bergumam pada dirinya sendiri. Ini persis seperti kinerja dinding mantra naga elang. Chu Tianxiang berpartisipasi dalam teknik pertarungan kuno yang tercatat di dinding kutukan naga elang. Mengenai apakah itu seperti listrik dan cahaya seperti dia, tidak diketahui. Xiaoyu melihat kutukan naga dan serigala lagi. Di depan kutukan naga dan serigala, ada sejumlah besar ahli tanah suci-suci, dan beberapa orang kuat di tanah suci, tetapi Gao Siki dan Gao Sibang dari tanah suci telah dipenggal oleh Xiaoyu. Meja dapur, yang menarik perhatian Xiaoyu adalah pemuda di antara Yue Xianlou dan Zhuo Fanting, yang, seperti Chu Tianxiang, terintegrasi ke dalam dinding kutukan naga dan serigala, dan berpartisipasi dalam teknik pertempuran kuno yang tercatat di dinding kutukan naga dan serigala. Yue Xianlou dan Zhuo Fanting juga memiliki beberapa pencerahan, tetapi pencerahan ini tidak memasuki dinding kutukan naga dan serigala, tetapi hanya membuktikan beberapa kesulitan dalam kultivasi mereka sebelumnya melalui dinding kutukan naga dan serigala. Jelas, itu lebih rendah dari pemuda itu. Adapun kutukan naga dan ular, itu sedikit berbeda. Yaki sedang duduk di depan dinding kutukan naga dan ular, penampilannya tampak hambar, tetapi Xiaoyu dapat merasakan turbulensi yang dalam di hatinya, dan permukaan tubuhnya bahkan memiliki lapisan biru muda yang mengalir seperti gelombang air. Masuk dan keluar dari tubuhnya membuat napasnya terkadang marah seperti tsunami dan terkadang diam seperti air yang tergenang. Air yang berbeda, Yaki menangkap air yang berbeda di dinding kutukan naga dan ular. Ini bukan untuk mengatakan, penaklukan air aneh ini sebenarnya telah merangsang semangat juang Yaki untuk melonjak melampaui imajinasi, memberinya harapan untuk melompat ke kelas ke-10. Dapat dikatakan bahwa perolehan Yaki cukup kaya. Xiaoyu akhirnya melihat Feri di aula Yuan-Yuan itu. Seperti yang dikatakan Feri sebelumnya, ia tampaknya memiliki beberapa kesamaan dalam teknik bertarung kuno dengan yang tercatat. Di dinding kutukan naga dan ular, ia dengan mudah berjalan ke dalamnya dan terus memahami. Xiaoyu bahkan dari mata-mata Feri, aku melihat pemandangan yang berbeda. Di mata kiri, seekor naga dan ular berkibar di laut yang luas, dan di mata kanan, seekor naga dan ular tenggelam ke dalam laut, membuat suara yang mengerikan. Putra kedua benar-benar tidak sederhana, tetapi benar-benar menyadari dua teknik bertarung kuno pada saat yang sama. Xiaoyu menghela nafas, orang-orang di 6 tempat suci benar-benar luar biasa. Dia berdiri tegak dan melihat ke bawah, memperhatikan semua orang. Segera ditemukan bahwa di antara orang-orang itu, bahkan ada beberapa orang yang terintegrasi ke dalam 3 dinding kutukan dan merasakan keterampilan bertarung kuno yang terkandung di dalamnya. Memang benar bahwa persepsi setiap orang tentang keterampilan bertarung berbeda, dan kekuatannya juga berbeda. Sama seperti peta angin dan hujan gunung dan sungai yang dipelajari Xiaoyu dan Bingwu di awal, Xiaoyu memahami angin dan hujan, dan tarian es hanya kedua, hujan malam dan aroma angin dan hujan. Keterampilan bertarung kuno dari pencerahan di dinding kutukan juga agak berbeda. Tetapi mampu berintegrasi ke dalamnya adalah manifestasi dari bakat, dan memiliki masa depan kultivasi yang cukup besar. Anda harus tahu bahwa Xiangshan dari Jingshan tidak terintegrasi ke hari itu, dan Yue Xianlou dan Zhuo Fanting dari Tanah Suci yang jahat hanya menyentuh sedikit bulu. Itu tidak masuk ke dalamnya. Ada begitu banyak orang jenius, tetapi mereka semua tersembunyi di dunia. Xiaoyu teringat akan kemunculan beberapa orang yang telah mengintegrasikan 3 dinding kutukan dan mempelajari keterampilan bertarung kuno, dan siap untuk memimpin orang-orang ini ke kota suci dan menjadi bagian dari kota suci. Itu pasti peningkatan kekuatan. Tampar, hampir tanpa urutan tertentu, Tuan Muda dari Silent Mountain Chu Tianxiang dan Si Luo Holy Land terguncang pada saat yang sama. Keduanya sepenuhnya memahami keterampilan bertarung dan tubuh roh kembali ke tubuh. Haha. Chu Tianxiang tertawa keras. Guntur dan kilat, batas kecepatan, keterampilan bertarung yang tak terkalahkan dari zaman kuno,
dengan kecepatan absolut, di antara level yang sama, aku yang tertinggi, dan tidak ada yang menjadi lawanku. Tuan muda dari Sieluo Holy Land hanya mendengus dan tidak banyak bicara. Jelas, dia tidak puas dengan kesombongan Chu Tianxiang. Bagaimanapun, dia juga raja ke-10. Ketika Chu Tianxiang mengatakan ini, itu menunjukkan bahwa dia bukan lawan Chu Tianxiang. Ye Fanfan, jika kamu tidak setuju, kita akan bertarung. Chu Tianxiang memprovokasi. Pemuda yang dikenal sebagai Ye Fanfan mencibir, setelah 3 hari, setelah kelahiran telur Ratu Naga, aku secara alami akan mengajarimu apa yang disebut batas kecepatan guntur dan kilat. Chu Tianxiang dengan arogan berkata, guntur menyambar, kecepatan ekstrim, aku menunggu tantanganmu. Aku harap apa yang disebut kecepatan ekstremmu dapat menahan pemboman, api penyucian yang terbakar, yang aku pelajari dari dinding kutukan naga dan serigala. Ye Bufan juga berkata dengan dingin, hei, aku akan tahu kalau begitu. Chu Tianxiang percaya diri, tidak lagi terjerat dengan Ye Fanfan, dia berbalik untuk melihat menara. Di sana, Xiao Yu memegang pagar dengan kedua tangan, menghadap ke seluruh alun-alun. Keduanya saling memandang dari jauh, api bersinar, seolah-olah mereka memiliki konfrontasi melalui mata mereka. Chu Tianxiang tertegun dan melesat keluar. Boom! Untuk sesaat, guntur meraung, seolah-olah Wan Leiyun bergerak. Chu Tianxiang adalah guntur dan kilat, guntur yang disebabkan oleh guntur. Jika lampu listrik mengenai menara tinggi, kecepatannya akan menyebabkan banyak orang berseru. Bahkan daun yang hanya berdetak dengannya sangat luar biasa dan bermartabat. Cahaya dingin yang berkedip-kedip juga terkejut dengan kecepatan yang ditunjukkan Chu Tianxiang. Kecepatan yang mendekati batas itu juga berada di luar jangkauan mata manusia biasa. Luar biasa cepat, tetapi itu jatuh ke mata Xiao Yu, tetapi itu hanya sedikit mengejutkannya, dan itu saja. Kecepatan ini memang lebih cepat dari imajinasi, tetapi hanya titik ini yang lebih rendah dari cahaya dan listriknya, apalagi menyebutkannya. Versi yang ditingkatkan yang diperoleh dengan melembutkan kembali perasaanku seperti cahaya. Di depan versi yang ditingkatkan dari Ruguang Sidian, kecepatannya jauh lebih buruk. Xiao Yu percaya bahwa keduanya bersaing, dan angin dan hujan murni seperti cahaya dan listrik, yang dengan cepat keluar dari garis depan Chu Tianxiang, tetapi jika versi yang ditingkatkan seperti cahaya seperti listrik pasti dapat melampaui posisi Chu Tianxiang dengan 1 atau 2, tanpa masalah. Sikat, guntur mereda. Chu Tianxiang berdiri 3 meter di depan Xiao Yu, berdiri di udara. Dia menyilangkan lengannya dengan dadanya dan mencibir, Xiao Yu, kamu benar-benar mengecewakanku. Kupikir kamu setidaknya memiliki keberanian untuk pergi. Jika kamu tidak pergi ke sana, kamu juga bisa mencerahkan. Xiao Yu berkata dengan ringan. Lelucon, Chu Tianxiang mengejek, hanya ketika kamu dekat dengan dinding kutukan, napas kuno yang dilepaskan oleh dinding kutukan dapat menuntunmu ke dinding kutukan dan mempelajari keterampilan bertarung. Kamu tidak dapat merasakan elang naga pada jarak yang begitu jauh. Napas kuno yang dilepaskan di dalam dinding kutukan, bagaimana memasuki dinding kutukan, bagaimana memahami keterampilan bertarung. Xiao Yu berkata, tidak semua orang perlu bergantung pada apa yang disebut napas kuno untuk dapat masuk ke dalam dinding kutukan. Dia melirik Chu Tianxiang, jangan membuat orang lain berpikir seperti kamu. Dengan matanya yang berkedip, Chu Tianxiang berkata, maksudmu kamu lebih baik dariku. Xiao Yu tersenyum acuh tak acuh dan tidak menanggapi. Arogansi. Chu Tianxiang mengejek. Xiao Yu hampir tertawa ketika mendengar 4 kata ini. Apakah ada yang lebih sombong daripada Chu Tianxiang? Xiao Yu dikenal sebagai orang gila pisau, dan dia tidak setengah sombong, dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, yang membuat Chu Tianxiang marah. Jika Anda tidak setuju, setelah 3 hari, kita akan dibandingkan. Kata Xiao Yu. Chu Tianxiang juga memahami bahwa perang saat ini tidak baik bagi mereka. Itu adalah pengungkapan berlebihan atas detailnya sendiri. Meskipun dia sombong, dia bukan orang bodoh. Teknik kilat dan guntur yang baru saja dia tunjukkan tidak sepenuhnya ditampilkan. Di masa depan, aku akan memberitahu Anda betapa hebatnya aku, Chu Tianxiang. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, dia bergabung dengan Xiang Jingtian dan para master Gunung Tianji lainnya dan pergi. Ye Bufan dari Tanah Suci Sieluo mendengarkan apa yang Yue Xianlou tunjuk pada Xiao Yu. Yue Xianlou penuh amarah, tetapi Ye Fanfan tersenyum sedikit dan mengangguk pada Xiao Yu sebelum pergi.
Adapun Yaki dan Ferry di istana Yuan-Yuan, mereka belum menyelesaikan pemahaman mereka sejauh ini. Bagaimanapun, seseorang perlu memperoleh air yang berbeda dan seseorang harus memahami kedua teknik bertarung kuno pada saat yang sama. Xiao Yu melihat situasinya dan berencana untuk pergi. Saat itu, ada gelombang fluktuasi di saluran spiritualnya, dan sebuah jiwa lewat dari saluran spiritual, yang merupakan roh jahat dari tingkat Kaisar Perang Semu. Master, wajah cantik roh jahat itu penuh dengan keterkejutan. Aku ingin menangkap api aneh di dinding kutukan naga dan serigala, radang hati Brahma. Xiao Yu berkata dengan bodoh. Kamu tidak ada di sini. Bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Lingzu api langit dapat membantuku menangkapnya sebagai jiwa, dan aku juga dapat menggunakannya untuk membantu Tuan Muda menyelesaikan transformasi yang sama sekali baru. Jawab roh jahat itu. Transformasi baru. Xiao Yu menatap roh jahat itu dengan ragu. Untuk mengetahui bahwa metamorfosis itu menyeluruh, itu adalah semacam peningkatan kualitatif. Roh jahat, apa yang terjadi? Bukankah kamu butuh waktu setahun untuk mengkonsolidasikan fisik Kaisar Perang Semu? Itu seharusnya masih dalam kemunduran. Bagaimana kamu bisa tiba-tiba bangun? Aku juga tidak yakin. Sekitar 40 hari, aku masih mengkonsolidasikan ranah Kaisar Perang Semu, tetapi aku tidak tahu mengapa. Tiba-tiba, beberapa perubahan aneh telah terjadi pada garis keturunanku, yang tidak hanya membuatku mudah mengkonsolidasikan ranahku, tetapi juga meningkat dengan cepat. Setelah beberapa ranah, itu hanya lebih dari 40 hari. Aku sekarang telah memasuki ranah puncak Kaisar Perang Semu. Roh jahat itu tampak bingung ketika dia menyebutkan ini. Tetapi kata-katanya hampir membuat Xiao Yu hampir terkejut. Tidak hanya untuk mengkonsolidasikan ranah, tetapi juga untuk menerobos ranah 3 Kaisar Perang Semu berturut-turut, langsung ke ranah Kaisar Perang Semu. Ini dapat dijelaskan dengan cara yang luar biasa. 40 hari yang lalu, ketika hati Xiao Yu bergerak, itu bukanlah saat bulan darah mengalir di langit, itu adalah awal dari penentuan bahwa segel darah Raja Manusia akan dihancurkan. Dapatkah dikatakan bahwa pecahnya segel darah Raja tidak membawa perubahan apapun pada roh jahat? Jika tidak, sulit untuk menemukan penjelasan yang masuk akal. Bagaimana perasaanmu saat itu? Xiao Yu bertanya. Roh jahat itu mengerang sedikit dan kemudian berkata, aku hanya merasa seperti ada simpanan yang kuat dalam darahku, dan itu telah disegel. Entah bagaimana, tiba-tiba segel itu terlepas, dan aku juga mendapatkan kembali kekuatanku sendiri, dan beberapa ingatan pun terbuka. Disegel dengan kekuatan yang kuat di pembuluh darah. Pikiran Xiao Yu berubah, dia samar-samar memahami rahasia segel darah raja. Kekuatan segel darah ini seharusnya milikmu, bukan untuk memurnikan Yuxiang. Xiao Yu berkata, yah, itu apiku dan itu tidak ada hubungannya dengan memurnikan Yuxiang. Roh jahat itu menjawab, saya pikir saya mengerti misteri segel darah raja segala raja. Xiao Yu menyesapnya, dan berkata perlahan, tidak heran banyak orang tidak pernah mampu mengambil langkah yang kuat menuju level Raja Perang Kuasi setelah mencapai puncak Raja Perang. Sejak awal, di alam ini, sebagian besar kultivasi dendam mengalir ke garis keturunan dan disegel. Hanya sedikit orang yang memiliki bakat luar biasa. Bahkan jika banyak dendam disegel oleh garis keturunan, itu dapat mencapai standar level Kaisar Pertempuran, tetapi begitu segel darah raja-raja diangkat, semua master di atas level puncak Raja Pertempuran akan dilepaskan dalam darah mereka, dan mereka akan melakukan promosi tipe lompatan. Besarnya tergantung pada jumlah kekuatan tempur segel dalam darah. Para master di puncak Raja Pertempuran itu pasti harus memasuki pangkat Kaisar Perang Kuasi dengan pelepasan segel darah raja-raja. Pembuluh darah lebih menyedihkan, dan saya khawatir mereka semua telah memasuki level Kaisar Perang. Petik 2. Dengan kata lain, begitu segel darah Raja Manusia hancur, semua master di atas level puncak Raja Perang di seluruh benua akan mengalami peningkatan pesat. Bagaimana dengan roh jahat? Situasinya bahkan lebih istimewa. Dia adalah jiwa perang yang berpegang teguh pada keinginan untuk bertarung di surga dan bumi. Kemudian, dia menggantikan Yuxiang yang memurnikan dan menjadi orang sungguhan. Dengan cara ini, dia dapat mengatakan bahwa setelah waktu yang lama, tidak ada yang bisa memberikan jawaban, maka roh segelnya di dalam garis keturunan benar-benar mengerikan, jadi segel garis keturunan raja dari raja belum rusak, dan ada beberapa pelepasan. Ketika benar-benar rusak, alam roh jahat takut untuk dapat langsung masuk ke alam yang mengerikan di atas Kaisar. Apakah kamu masih merasakan terobosan?
Xiaoyu gembira. Roh jahat itu berkata, tidak, aku telah menyentuh ambang batas kaisar. Lalu apakah kamu masih dapat merasakan keberadaan semangat juang dalam darahmu? Xiaoyu bertanya, ya, sangat. Aku merasa bahwa semangat juang yang kumiliki sekarang hanya 1/10 dari semangat juang yang disegel oleh garis keturunan, tetapi aku tidak bisa mengguncang segel garis keturunan. Roh jahat itu agak tertekan. 1/10, itu 10 kali lipat. Ketika segel darah raja para raja rusak, kekuatan roh jahat akan meningkat lebih dari 10 kali lipat. Menurut level yang berlipat ganda, Rana roh jahat takut bahwa itu akan benar-benar mencapai level yang mengerikan. Tenang, itu akan memakan waktu kurang dari 60 hari, dan segel darah raja akan hancur. Pada saat itu, kamu pasti akan melompat lagi. Xiaoyu tertawa. Memori parsial. Petik 2. Roh jahat itu berkata, ya, ingatanku hanya setelah aku memasuki keluarga Wang. Ingatan sebelumnya kacau. Sekarang ingatan yang samar-samar itu menjadi jelas. Biarkan aku membacanya. Xiaoyu sangat gembira. Keduanya berada dalam pikiran yang sama, membuat pembacaan dan ingatan menjadi mudah. Roh jahat itu segera membuka ingatannya. Bagi Xiaoyu, dia tidak memiliki tindakan pencegahan. Xiaoyu membaca ingatan baru dari roh jahat itu, dan isinya bahkan membuat Xiaoyu terkejut dan sangat gembira. Ternyata era ketika roh-roh jahat menyatukan keinginan untuk bertarung antara langit dan bumi sebenarnya adalah akhir dari zaman kuno, yaitu era para raja. Di era kejayaan itu, ratu kuno di zaman kuno, ras 5 atribut terkuat, 6 tempat suci, dan yang terkuat di laut, pusat kekuatan daratan, pusat kekuatan gurun, dan Ibu Maria dari dunia dewa, dan kekuatan manusia dengan darah dunia dewa dan bagian dari dunia dewa, era kacau dan gemilang yang terdiri dari para master yang tak terhitung jumlahnya. Pertempuran adalah tema utamanya, itu masih merupakan jenis pertempuran yang dapat mengubah sejarah dan mengubah aturan dunia. Pertempuran yang begitu kuat membuat keinginan bertarung antara surga dan bumi lebih kuat dari yang dibayangkan, dan ini secara bertahap mengembun menjadi bentuk roh jahat yang paling dasar. Kemudian, setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, roh-roh jahat menjadi roh perang, hanya roh perang dengan ideologi sederhana. Sampai 10.000 tahun yang lalu, dia memiliki leluhur Wang yang diabadikan dalam kartu mantra dan memiliki pemikirannya sendiri. Dan pada tahap pembentukannya, dapat dikatakan bahwa itu termasuk keinginan semua yang kuat pada waktu itu, dan kebanyakan dari mereka adalah sublimasi spiritual para master yang meninggal sebelum kematian, dan beberapa ingatan dijarah oleh roh-roh jahat. Kenangan-kenangan ini telah dihapus. Pecahan-pecahan kehidupan orang-orang itu lebih banyak tentang kekuatan kultivasi. Di antara mereka adalah era kuno, sifat-sifat api yang kuat dari Yang Maha Tinggi meninggalkan metode untuk membudidayakan api-api aneh, menaklukkan api-api aneh, dan mengembangkan api-api aneh. Di antara mereka, menaklukkan api-api aneh, ada cara bagi jiwa untuk menaklukkan. Penaklukan api-api aneh seperti itu tidak hanya dapat membuat api-api aneh menyatu dengan jiwa, tetapi juga sangat mendorong evolusi api-api aneh, karena alam seseorang meningkat, jiwa kekuatannya secara alami meningkat, dan api-api aneh yang sesuai juga dipromosikan. Sampai batas tertentu, roh jahat, apa yang kau katakan kepadaku untuk membuatku benar-benar berubah, tetapi latihan fisik kaisar kuno. Xiaoyu membaca sebuah kunci, dan segera menjadi bersemangat. Roh jahat itu menjawab, baiklah. Itulah alasan mengapa kaisar kuno dapat mencapai keadaan tertinggi adalah karena latihan fisik. Melalui latihan fisik, transformasi fisik tubuh telah berubah secara mendasar, sehingga dapat memenuhi peningkatan semangat juang, dapat juga mempercepat kecepatan kultivasi, bahkan jika ada segel garis keturunan, itu tidak dapat menghentikan kenaikan alam. Latihan ini mungkin bagian dari ingatan raja yang diserap, kan? Xiaoyu tertawa. Aku tidak menyangka bahwa saat Raja Dunia menunjukkan segel darahnya, aku akan mengumpulkan keinginan untuk bertarung di surga dan bumi di dekatnya. Jejak spiritualnya setelah kematiannya diserap olehku hampir 2/3. Sayangnya, sebagian besar tidak ada hubungannya dengan kultivasi. Tidak ada keterampilan bertarung, hanya versi lengkap dari latihan fisik Kaisar Suci. Kata roh jahat itu, versi lengkap dari latihan fisik Kaisar Suci, sarana untuk mengangkat manusia. Jika Anda mempraktikkan latihan ini, bahkan jika segel darah raja tidak dapat diangkat, Anda masih dapat mengandalkan latihan ini untuk membuat darah Anda tidak dibatasi oleh segel dan dapat memasuki alam yang lebih tinggi. Bagaimana Xiaoyu tidak terangkat? Anda tahu, di akhir zaman kuno,
metode untuk memecahkan segel darah raja yang ditetapkan oleh teologi matahari terbenam tidak hanya bergantung pada dinding kutukan naga dan ular, dinding kutukan naga dan serigala, dan dinding kutukan elang naga. Di Pulau Suci, pemulihan pemilik 3 pedang sihir campuran dan banyak kondisi lainnya dapat sepenuhnya melepaskan segel darah raja. Tetapi poin utamanya adalah bahwa penguasa 3 pedang sihir campuran di Pulau Suci Malaikat telah sepenuhnya terputus oleh 6 tuan muda dengan roh binatang buas di 6 tempat suci melalui kekuatan 6 tempat suci untuk melindungi Warcraft. Ini ditakdirkan untuk menjadi raja manusia segel garis keturunan sulit untuk dipecahkan sepenuhnya, paling-paling itu rusak sangat parah. Dalam hal ini, setelah latihan mencapai tingkat tertentu, itu akan tetap dibatasi. Namun, karena Xiao Yu berlatih latihan fisik Kaisar Suci, tetapi dia tidak begitu dibatasi, dia masih bisa mencapai level super tinggi yang tidak bisa dicapai orang lain. Masih menjadi pesaing paling menguntungkan dari orang pertama di masa depan. Saya ingin berlatih. Xiao Yu bersemangat. Roh jahat itu tertawa, "Guru, mari kita masuk ke dinding kutukan naga dan serigala bersama-sama, dan gunakan peradangan jantung Brahma untuk menyelesaikan latihan fisik Kaisar Suci pertama." Tubuh Dawei Zenyang. Xiao Yu mengepalkan tinjunya dan berkata, "Meskipun persyaratan latihan fisik Kaisar Suci sangat tinggi, mungkin 1 atau 2 orang di seluruh daratan tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut, tetapi aku bisa." Dia menatap langit dan berkata dengan gembira, 10 tahun latihan fisik, penderitaan, tetapi aku tidak berharap itu berguna saat ini. Selain latihan guntur, jiwa petir membimbing latihan guntur. Kualitas fisikku pasti dapat memenuhi latihan fisik Kaisar Suci. Persyaratannya, menurut ingatanmu, kekuatan radang jantung Brahma adalah yang kedua setelah burung murai emas tertinggi, dan itu juga dapat memenuhi persyaratan penempaan, dan semua persyaratan terpenuhi. Dia ingin berlatih latihan fisik Kaisar Suci, pertama-tama berdampak pada lapisan pertama latihan fisik Kaisar Suci di depan kutukan naga dan serigala, masih ada banyak orang yang duduk di dekatnya. Mereka ingin sekali mendapatkan beberapa wawasan dari kutukan naga dan serigala. Bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan api aneh, peradangan jantung Brahma yang terkandung di dalamnya, mereka setidaknya bisa melewati pertarungan yang terkandung. Gunakan keterampilan untuk menegakkan keterampilan bertarung Anda. Itu hanya disertai dengan sebagian pemahaman, dan sebagian besar sisanya adalah mereka yang memiliki bakat dan kualifikasi terbatas. Jadi tidak ada yang pernah berintegrasi kembali ke dalamnya, dan bahkan menyadari beberapa bulu dari dinding kutukan naga dan serigala. Xiao Yu melangkah ke dalam kehampaan. Dia turun di depan kutukan naga dan serigala. "Kakak Xie, apakah ini?" Yaqi, yang telah menguasai air yang berbeda di dinding kutukan naga dan ular, melihat Xiao Yu benar-benar jatuh di depan dinding kutukan naga dan serigala, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bingung sejenak. Selamat kepada gadis Kiki karena mendapatkan air yang berbeda. Xiao Yu tertawa, dan dia tidak menjelaskan mengapa dia jatuh di depan dinding kutukan naga dan serigala, dan dia berjalan maju dengan kaki terangkat. Langkah seperti itu bahkan lebih membingungkan. Fairy, yang telah menguasai 2 teknik bertarung kuno dari dinding kutukan naga dan ular, berkata dengan heran, "Kakak Ki, apa yang dilakukan Xiao Yu?" Dia adalah kombinasi dari guntur, kayu, dan tanah. Tidak ada atribut api. Mengapa? Sebelum dia selesai berbicara, dia terkejut dengan pemandangan di depannya. Bahkan mulut Aki terbuka karena terkejut, penuh dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya. Tidak mungkin. Dia? Bagaimana dia melakukannya? Tidak heran dia adalah tiran pisau, dia benar-benar pencipta keajaiban. Seruan terdengar dari alun-alun, dan banyak orang berteriak. Semua orang melihatnya dengan tidak percaya. Beberapa orang menggosok mata mereka dengan keras dan merasa bahwa mereka telah salah membacanya. Karena semua alasan ini, Xiao Yu melangkah maju dan melangkah ke dinding kutukan naga dan serigala. Kali ini, alih-alih mengandalkan roh dan jiwa untuk melepaskan diri dari tubuh dan memasuki dinding kutukan, seluruh orang itu langsung masuk ke dinding kutukan naga dan serigala. Dari luar, dia tidak dapat menemukan jejak Xiao Yu sama sekali, dan dia tampak menghilang begitu saja. Untuk dapat melakukan ini, tentu saja roh-roh jahat sedang bekerja. Penguasaan roh-roh jahat pada awalnya adalah jiwa perang, dan tidak terhalang untuk memasuki ruang ilusi. Melangkah ke dinding kutukan naga dan serigala, dunia tidak nyata yang muncul di depan mata sangat berbeda dari pola pada dinding kutukan yang terlihat dari luar. Ini adalah dunia api penyucian. Semua mata penuh dengan api yang menyala-nyala.
Ada reruntuhan di tanah, dan api membakar setiap inci tempat itu, membuat suhu di sini lebih tinggi dari yang dibayangkan. Api ini adalah peradangan jantung Brahma terbaik di api aneh itu. Api tertinggi yang dapat membakar segalanya. Xiaoyu melihat daerah ini dan memikirkan Ye Bufan yang disebutkan di tanah suci Sieluo. Dia mempelajari api-api penyucian yang meledak dari dinding kutukan naga dan serigala, dan dia tahu bahwa Ye Bufan pasti telah memahami di lingkungan ini, dan roh jahat membawanya untuk memasuki tempat yang sama. Itu menunjukkan bahwa pemahaman Ye Fanfan adalah keterampilan bertarung tertinggi yang terkandung dalam dinding kutukan naga dan serigala, yang setara dengan versi peningkatan pemahamannya di dinding kutukan naga dan elang. Tampaknya seperti kelas, singkatnya, bakat luar biasa Ye tampaknya berada satu garis lebih tinggi daripada Cutian Siang. Saingan lain, Xiaoyu diam-diam mengingatkan dirinya sendiri untuk waspada terhadap Ye Fanfan. Tuan, saya akan pergi dan memulihkan serangan jantung Brahma, kata roh jahat itu. Xiaoyu mengangguk setuju. Sosok pelit terbang dari hati Xiaoyu. Itu adalah roh iblis yang sangat indah. Mungkin karena dia adalah hasil dari keinginan untuk melawan langit dan bumi. Dia lahir di alam, karena itu, penampilannya tak tertandingi. Sosok yang sombong itu dapat dikatakan sebagai satu-satunya wanita cantik yang dapat menandingi Yun Mengyao. Keadaan roh jiwa dikelilingi oleh lapisan api, dan dia berkibar ringan, seperti peri, dan beristirahat di tengah peradangan hati Brahma yang membara. Roh jahat itu menoleh ke belakang dan tersenyum, dan memadukan kenangan tentang pemurnian Yuxiang dan menguasai misteri beberapa keinginan spiritual, sehingga roh jahat itu tidak lagi dalam keadaan ketidaktahuan tentang kehidupan di masa jiwa perang, dan dia juga memiliki emosi. Perubahan itu juga memiliki perspektif yang unik tentang berbagai hal. Dia adalah roh jahat, yang benar-benar baru dengan pengalaman yang kaya. Api melonjak, dan tangan roh jahat itu melambai seperti tarian, dengan rasa keindahan yang tak terbatas. Api di tubuhnya sedikit melemah, dan nyala api yang mengembun di sekitar tangannya meluas ke seluruh tubuhnya. Zhou berkibar, terbang ke atas dan ke bawah, menari seperti peri, cantik. Dengan tarian roh jahat, peradangan hati Brahma yang membara menjadi lebih kuat, dan dengan tarian pita api, peradangan hati Brahma terus-menerus dikeluarkan dari tanah dan menyatu ke dalamnya, membuat pita api lebih kuat. Api melonjak masuk, dan napas roh tampak sedikit meningkat. Roh jahat yang sudah berada di puncak Kaisar Perang Semu dapat dikatakan telah menyentuh tepi wilayah Kaisar Perang. Selama dia mengambil langkah kecil ke depan, dia dapat menyelesaikan terobosan. Pada saat ini, bahkan sedikit peningkatan berarti kehancuran. Setelah segel darah raja, akan ada lompatan besar ke depan. Roh-roh jahat menari seperti roh api, menyebabkan bumi berkobar, radang jantung Brahma yang tak berujung terus-menerus muncul, dan terus-menerus terintegrasi ke dalam pita api roh-roh jahat. Ini adalah area seperti neraka. Api masih menyala, tetapi Xiaoyu dapat merasakan bahwa api ini hanya nyata dan jurang, dan bagian dalam radang jantung Brahma yang sebenarnya diserap dan dikuasai oleh roh-roh jahat. Sekitar 10 menit kemudian, pita api roh jahat telah tumbuh hingga 100 meter, terbang ke atas dan ke bawah, berputar maju mundur beriak dan mengalir, seolah-olah telah menjadi api yang menari dengan kegembiraannya sendiri. Dekat, saat roh jahat itu menegur, pita api itu tiba-tiba pulih, dan dengan cepat berkumpul di tangan roh jahat itu. Pita itu terlipat dan jatuh, berubah menjadi dua api, yang terus membesar. Ketika semua pita api itu jatuh, bagaimanapun juga, mereka berubah menjadi dua putaran api seukuran kepalan tangan, yang merupakan peradangan hati Brahma. Roh jahat itu telah mengendalikan api tertinggi ini, yang kedua setelah Jin Ye tertinggi. Tangan giok putih saljunya bergetar lembut, peradangan hati Brahma berkibar ke atas dan ke bawah. Xiaoyu melihat bahwa semua api di seluruh area seperti api neraka berkibar dan menari-nari dengan tangannya. Tuan, roh-roh jahat datang. Adegan indah dari api seperti peri. Xiaoyu bahkan sedikit tersesat. Melihat ekspresi kecewa Xiaoyu, roh jahat itu tersenyum sambil tersenyum. Jika bunga-bunga itu mekar penuh, keindahannya begitu indah sehingga Xiaoyu tiba-tiba terbangun. Sihir spiritual, bisik Xiaoyu. Aku menemukannya dari ingatan Lian Yuxiang. Roh jahat itu tertawa. Xiaoyu berkata, untungnya, kamu dan aku memiliki semangat yang sama, dan kita ditakdirkan untuk tidak dapat mencapai kesuksesan besar. Jika tidak, itu akan benar-benar menjadi bencana bagi negara dan rakyat. Kultivasi, kamu dapat membantuku, dan berjuang untuk kesuksesan satu kali.
Petik 2. Dia terbang dan mendarat di tengah area seperti api penyucian ini. Di tengahnya, ada lubang api. Api di dalamnya sangat ganas, dan suhu di luar lebih dari 10 kali lebih tinggi, dan masih ada beberapa bubur cair yang menggelinding di bawahnya, yang murni merupakan hasil dari api yang mengembun hingga tingkat tertentu. Xiaoyu berdiri di samping tungku api dan merasakan suhu tinggi di dalamnya. Dia menarik napas dalam-dalam, menenangkan pikirannya, pertama-tama membungkus dirinya dengan roh pendendam, dan kemudian melompat ke dalam tungku api. Begitu dia masuk, api langsung terbang ke Xiaoyu. Seolah-olah semua telah berpikir, untuk membakar orang asing ini sampai mati. Api yang mengamuk menyala, Xiaoyu melawan dengan dendam, dan kemudian secara bertahap mengurangi dendamnya. Dengan melemahnya, rasa sakit dari api yang mengamuk datang, dan rasa sakit itu baru permulaan. Ketika semangat juang berkurang menjadi 20% atau 30%, radang jantung Brahma sudah terintegrasi ke permukaan tubuh Xiaoyu, dan pembakaran dilakukan untuk menahan rasa sakit. Pikiran Xiaoyu menyapu metode latihan-latihan fisik Kaisar Suci. Rasa sakitnya menghilang, dan jejak radang jantung Brahma memasuki tubuhnya, melatih tubuhnya. Xiaoyu juga memusatkan semua kekuatannya. Dia mengabdikan dirinya untuk berlatih Kaisar Suci, membimbing Brahma Sinyan ke dalam tubuh, menyebabkan kualitas fisiknya berubah secara diam-diam. Xiaoyu menempa tubuh seperti ini. Pada saat yang sama, orang-orang di alun-alun semakin banyak berkumpul, tidak hanya untuk melewati 3 dinding kutukan, berharap untuk mendapatkan sesuatu, tetapi juga karena Xiaoyu benar-benar memasuki dinding kutukan naga dan serigala. Banyak orang berkumpul di depan kutukan naga dan serigala, termasuk Yaqi, Feri, dan Chu Tianxiang dan Ye Yufan yang pergi, dan mereka semua kembali. Pertama kali Xiaoyu melangkah ke dinding kutukan naga dan serigala, mereka semua kembali. Masuknya tubuh ke dinding kutukan dan masuknya jiwa ke dinding kutukan sepenuhnya adalah 2 konsep. Setidaknya dalam ingatan orang-orang ini, mereka belum pernah mendengar siapapun yang dapat membuat tubuh memasuki dinding kutukan. Anda harus tahu bahwa apa yang disebut dinding kutukan sebenarnya adalah sebuah pola. Itu adalah pola yang digambar dengan menggunakan kekuatan, menggabungkan pola keterampilan bertarung dan kekuatan, bagaimana cara membiarkan tubuh melangkah ke dalamnya. Lihat, dinding kutukan naga dan serigala telah berubah. Wow, kalau begitu, api aneh itu bahkan lebih hebat. Dalam seruan itu, orang-orang melihat perubahan mendasar di tembok kutukan naga dan serigala. Awalnya, ada naga, serigala, dan bulan yang melolong. Ada api yang menyala di sekitarnya, tetapi tubuh utama naga dan tubuh serigala liar serta bulan merah tampak menonjol. Sekarang, api yang tak berujung melonjak tiba-tiba dari tembok kutukan, api merah menyala. Tampaknya telah menjadi tema utama. Bahkan naga dan serigala di dalamnya memiliki api di sekitar mereka, terutama tubuh naga dan serigala yang dibungkus oleh api, seolah-olah mereka dapat dibangkitkan kapan saja. Bahkan jika itu hanya sebuah pola, semua orang di ruangan itu masih merasakan bahwa napas agung dari dinding kutukan itu berasal dari atas kutukan itu, dan naga serta serigala itu disuntik dengan vitalitas. Hei, menarik, Xiaoyu ini tampaknya benar-benar tidak sederhana. Tidak heran ia mampu membuat nama yang begitu terkenal di daratan tanpa atribut api, tetapi ia menyebabkan kerusuhan api aneh di dalam dinding kutukan naga dan serigala, dan ia begitu kuat. Tianxiang menggenggam tangannya dengan bahunya, menyipitkan matanya, dan berkata sambil tersenyum, Xiaoyu hanya sedikit tantangan. Aku telah kehilangan minat untuk melawannya, tetapi sekarang aku lapar. Saudaraku, apakah Xiaoyu akan menangkap api aneh di dinding kutukan naga dan serigala itu? Api aneh di dinding kutukan itu sendiri terbentuk puluhan ribu tahun yang lalu. Setelah bertahun-tahun kekuatan kohesif, aku khawatir kekuatannya sudah mampu melawannya bersama dengan saudara Master Trichet yang tertinggi Kim Yong. Jika itu diperoleh olehnya, itu akan merepotkan. Xiang Jingtian sedikit khawatir. Chu Tianxiang mengerutkan kening. Mengejutkan, apakah kamu tidak akan takut dengan Xiaoyu? Itu api yang aneh. Itu setingkat dengan roh guntur di dinding kutukan naga dan elang. Bahkan aku tidak mendapatkan roh guntur. Bisakah dia mendapatkannya? Selain itu, dia sama sekali tidak memiliki sifat api, dan tubuhnya tidak dapat membawa api aneh yang kuat. Bagaimana dia bisa mendapatkan api aneh itu? Dengan senyum pahit, Xiang Jingtian berkata, jangan sembunyikan saudaraku, meskipun aku meremehkan Xiaoyu dengan mulutku,
bagaimanapun juga, aku telah menyaksikan penampilan Xiaoyu di Pulau Malaikat. Bagaimanapun, jika dia menciptakan keajaiban, itu bukan tidak mungkin. Oh, Chu Tianxiang menatap Xiang Jingtian dengan bodoh. Dia selalu tahu bahwa kepribadian Xiang Jingtian sangat mirip dengannya. Itu adalah kesombongan dengan modal yang cukup. Bagaimanapun, itu adalah roh binatang, dengan kekhasannya sendiri, dan ditakdirkan untuk berada di Tianjishan memiliki status yang sangat istimewa. Jika memang begitu, itu akan lebih menarik. Aku berharap Xiaoyu akan sangat mampu. Kalau begitu, dia akan layak bertarung denganku. Dibandingkan dengan niat perang Chu Tianxiang yang kuat, Xiang Jingtian sedikit khawatir, dan adegan di mana Xiaoyu mencabut pedang lunas di depan tuan mereka yang terdiri dari 6 roh binatang selalu muncul di benaknya, terus-menerus memengaruhinya. Orang gila Chu Tianxiang bertemu dengan pisau Xiaoyu yang gila, tampaknya ada pertempuran yang luar biasa. Ye Bufan dari Tanah Suci Luo yang jahat berkata sambil tersenyum. Menurutku, bahkan jika Xiaoyu melakukan sesuatu yang aneh dan beruntung memasuki dinding kutukan naga dan serigala, dia hampir tidak dapat bersaing dengan Chu Tianxiang. Ketika kedua pria itu bertarung, Chu Tianxiang pasti akan menang. Yue Xianlou menatap dinding kutukan naga dan serigala, penuh kebencian di matanya. Dia sangat lega bahwa dia dikalahkan secara terang-terangan oleh Xiaoyu. Sekarang, setiap kali dia berpikir bahwa dia telah mencoba yang terbaik untuk melakukan keterampilan bertarung terkuat, tetapi Xiaoyu menang secara kebetulan, dia sangat tidak yakin. Saya merasa bahwa saya tidak akan kalah jika saya tidak ingin melakukan sesuatu untuk membunuh Xiaoyu. Ye Fanfan berkata, kamu begitu optimis tentang Chu Tianxiang. Zuo Fanting berkata dengan enteng, menurutku dia meremehkan Xiaoyu. Jika aku punya kesempatan untuk melawan Xiaoyu lagi, aku pasti akan membunuhnya. Yue Xianlou mengepalkan tinjunya dan berkata dengan kesal, terakhir kali dia ditipu. Zuo Fanting cemberut dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, Ye Fanfan tersenyum santai dan berkata, Xianlou, kamu bisa percaya diri. Menurut pengaturan Dewa Matahari Terbenam, telur Ratu Naga digunakan untuk membangkitkan ular naga, serigala naga, dan elang naga dalam 3 kutukan, dan kemudian bekerja sama dengan kebangkitan Master 3 Pedang Ajaib untuk menghancurkan segel darah raja. Sekarang Master 3 Pedang Ajaib telah sepenuhnya memotong vitalitas, maka telur Ratu Naga tidak akan lagi ditarik oleh 3 dinding kutukan utama, dan setelah bertahun-tahun, telur Ratu Naga telah menyerap cukup banyak kekuatan. Setelah lahir, itu akan menjadi tingkat naga super Tyrannosaurus Rex. Di masa depan, itu juga akan menjadi negara tertinggi. Setelah 3 hari, telur Ratu Naga setelah lahir, jika kamu dapat mengalahkan Xiaoyu, peluang kita akan meningkat pesat. Petik 2. Aku 100% yakin. Yue Xianlou berkata, kamu percaya diri. Ye Fanfan melirik Yaqi dan Feri. Mereka berdua sedikit lebih lemah. Kalau begitu, Yaqi harus masuk ke kelas 10 hari ini. Selain air yang baru saja diperoleh, kekuatan bertarungnya juga menakutkan. Jauh lebih tinggi dari rata-rata 10 raja, dan juga merupakan saingan yang kuat. Fanting, bisakah kamu yakin? Zuo Fanting berkata, sulit untuk mengalahkannya. Aku baru saja memasuki level ke-10, tetapi jika dia diblokir selama beberapa jam, itu akan baik-baik saja. Ye Fanfan tertawa, jadi tampaknya harapan kita untuk menangkap telur Ratu Naga telah meningkat pesat. Semua pihak membuat angan-angan mereka sendiri. Aki dan Feri juga mempertimbangkan untung dan rugi. Hanya Xiaoyu di dinding kutukan naga dan serigala yang meyakinkan praktik latihan tubuh Kaisar Suci, melembutkan tubuhnya, dan memiliki metode latihan tubuh Kaisar Suci. Tidak hanya tidak ada rasa sakit, tetapi dia sedikit berkibar dan dengan rakus menyerap radang jantung Brahma. Terus mengalir dalam tubuh, menempa. Sampai Xiaoyu merasa bahwa radang jantung Brahma ini tidak dapat lagi bekerja untuknya, roh jahat itu melayang turun dan mendarat di sebelahnya. Tuan, saya ingin memulai. Xiaoyu mengangguk dan tidak berbicara. Melihat jari-jari roh jahat yang seperti batu giok itu bergerak ringan, magma api di bawahnya naik dan menyelimuti Xiaoyu di dalamnya, terus berputar. Xiaoyu merasakan bahwa suhunya meningkat dengan cepat. Dia merasakan sedikit rasa sakit yang membakar lagi, tetapi tidak terlalu kuat. Pada saat ini, jari-jari roh jahat itu terhubung ke kehampaan, dan di setiap titik, akan ada titik api di kehampaan. Akhirnya, titik-titik api ini terhubung satu sama lain untuk membentuk pola yang aneh.
Roh jahat dengan lembut menyentuh bagian tengah pola dengan tangan, dan pola api perlahan turun di atas roh surgawi Xiaoyu. Sakit, sakit yang tak terlukiskan. Xiaoyu dulu punya perasaan menggores tulang seperti pedang dan pedang. Rasa sakitnya berantakan, tetapi kali ini berbeda. Itu adalah kalsinasi, atau kalsinasi dari dalam ke dalam. Tubuhnya terbakar dan mengarangnya. Darahnya, organ dalam, meridian, del tampaknya membakarnya menjadi abu. Di bawah rasa sakit yang parah, Xiaoyu masih harus menjaga lintai tetap bersih dan masih mencoba yang terbaik untuk menyadari sebanyak mungkin, dan menggunakan taktik kaisar bijak untuk membimbing tempering. Semburan asap putih meletus dari kepala Xiaoyu. Dia seperti kayu bakar yang dibakar, berasap, dan tubuhnya menjadi merah dan merah, semuanya tampak transparan, dan dendamnya menjadi dendam api yang transparan. Di bawah kalsinasi seperti itu, pakaiannya juga terbakar secara alami. Tubuh kokoh Xiaoyu terekspos pada pandangan roh-roh jahat, dan dadanya yang kuat memancarkan lingkaran cahaya samar, dan roh-roh jahat itu tampak sedikit tersesat. Dia bukan lagi roh perang yang bodoh. Sekarang roh jahat itu adalah seorang pria, seorang wanita, dan kecantikan yang tak tertandingi dengan berbagai keinginan spiritual. Dikalsinasi oleh sumber kekuatan paling mendasar dari Brahma Sinyan, semangat juang Xiaoyu juga sedikit berubah. Awalnya, Xiaoyu berlatih pada pola naga dan ular yang dibentuk oleh air mata di padang pasir. Dia telah membuat beberapa kemajuan, dan sekarang dia terstimulasi lagi. Akhirnya, ada lonjakan. Kekuatannya meningkat pesat. Alam 10 Raja dan Alam Raja Perang adalah dua alam paling istimewa dalam semua kultivasi. Kedua alam ini dapat ditembus tidak hanya melalui kesulitan yang berat, tetapi juga melalui pencerahan sebelum mereka dapat membuat terobosan. Tetapi jika Anda ingin memiliki pencerahan, Anda harus terlebih dahulu memiliki prasyarat, yaitu, Anda harus memiliki cukup semangat untuk berkultivasi, seperti mantan Raja Panah, dan ia berhasil lagi dalam waktu 1 bulan setelah menembus Raja ke-10. Terobosan itu karena ia memiliki cukup promosi dengan kekuatan eksternal bulan itu untuk mewujudkan pencerahannya. Sekarang Xiaoyu telah mencapai tingkat 10 Raja selama lebih dari 40 hari, yang merupakan kurangnya akumulasi semangat. Selama ia mengumpulkan cukup banyak, ia dapat menemukan kesempatan untuk pencerahan. Sudah, kali ini latihan-latihan fisik Kaisar Suci juga merangsang gelombang semangat. Xiaoyu tahu bahwa kali ini ia takut bahwa ia dapat mencapai dasar pencerahan. Hal yang baik seperti itu juga membangkitkan semangat Xiaoyu, dan rasa sakit relatifnya agak melemah. Meski begitu, masih ada rasa sakit yang membakar jauh di dalam sumsum tulang. Mengertakkan gigi dan bertahan, Xiaoyu belum tahu bahwa tubuhnya berubah diam-diam dengan latihan Kaisar Suci. Tulang-tulangnya lebih keras, meridian, otot, del, semuanya berubah selama pembakaran, dan tempering menjadi semakin keras dan penuh dengan kekuatan ledakan yang mengerikan. Bum bum bum, sebuah ledakan keras tiba-tiba datang dari tubuh Xiaoyu. Xiaoyu dan roh jahat keduanya menunjukkan sentuhan kegembiraan. Ini adalah manifestasi eksternal dari tingkat pertama pelatihan fisik Kaisar Suci. Selama ini terakhir, peradangan jantung Brahma yang paling menyakitkan meledak, api yang lebih kuat dikalsinasi. Tempering, maka dia dapat mencapai tubuh Dawei Zenyang. Setelah berhasil, dia akan memenuhi syarat untuk mengambil jalan Kang Zuang, yang tidak pernah terpengaruh oleh segel darah raja. Tahukah kamu, alasan mengapa Xiaoyu, Wu Dongtian, dan Zheng Batian dapat menarik dukungan dari begitu banyak kekuatan adalah karena mereka dapat mencapai level tertinggi dari level Kaisar Perang tanpa segel garis keturunan Raja terpengaruh. Tentu saja, apa yang disebut obat mujarab 3 warna itu palsu, tetapi itu adalah konspirasi Maria, tetapi sekarang itu nyata dan tidak lagi dibatasi. Bertahanlah, Xiaoyu bersemangat. Dia menggertakkan giginya dan mengepalkan tinjunya, dan sepenuhnya menahan siksaan yang menyakitkan. Kerak, saat dia menerima kalsinasi yang lebih menyakitkan, tiba-tiba, Linglei menjadi gelisah lagi, dan tiba-tiba meledak dari dantiannya, langsung melalui meridiannya, dan bergabung dengan peradangan jantung Brahma yang dikalsinasi-kalsinasi membombardir tubuh Xiaoyu. Dengan cara ini, kecepatan Xiaoyu dalam menempa tubuh dipercepat secara signifikan. Yang membuat Xiaoyu bersemangat adalah rasa sakitnya tiba-tiba berkurang hingga ke titik terendah. Meskipun masih sangat sakit, rasa sakitnya sudah berkali-kali lipat lebih lemah dari sebelumnya. Itu sepenuhnya dalam toleransinya. Dengan cara ini,
kemunculan Ling Lei mempercepat latihan fisik Xiaoyu. Sekitar setengah jam kemudian, auman tubuh Xiaoyu mulai melemah, tubuhnya mulai bergetar secara teratur, dan kulitnya menjadi lebih kaku. Papap-papap, tulang-tulangnya pecah menjadi kacang. Tubuh Xiaoyu bersinar dengan cahaya perunggu, samar-samar membawa cahaya, seolah-olah mampu menahan serangan kekuatan tertinggi. Ini adalah tubuh Dawei Zhenyang. Xiaoyu berdiri dan berteriak. Raungan, raungannya, gerakan awan Jiuk Xiao yang gemetar, peradangan jantung kuartet Brahma yang bergejolak semuanya melemah untuk sementara waktu, dan hampir padam, dan tubuhnya dipenuhi dengan api yang mengamuk. Api ini palsu, dan itu bukan keberadaan yang nyata, tetapi manifestasi dari penggunaan Dawei Zhenyang, tetapi itu menambah momentum yang tak ada habisnya. Boom! Xiaoyu meninju di ruang hampa, dan bumi meledak. Brahma Hartian pecah dan tersebar ke segala arah. Ada ruang hampa di tempat pukulan itu dilakukan. Ini telah memperkuat kekuatan, bertarung hampir 40% hingga 50%, dan telah mencapai dasar pencerahan. Xiaoyu berkata dengan penuh inspirasi, meningkatkan kekuatan bertarung 40% hingga 50%, yaitu, kekuatannya telah meningkat setengahnya, dan efektivitas tempurnya secara alami meningkat secara signifikan. Membunuh yang terkuat di alam puncak 10 raja, sekarang. Xiaoyu bahkan lebih bersemangat untuk menemukan seseorang untuk dilawan. Peningkatan kekuatan masih yang kedua. Kuncinya adalah berkultivasi ke dalam tubuh Dawei Zhenyang. Selama kultivasi berlanjut, ancaman segel darah Raja Manusia tidak akan ada lagi. Tubuh Dawei Zhenyang tidak hanya memiliki pembagian seperti ini, tetapi juga memiliki fitur, yaitu kemampuan bertahannya. Dalam keadaan latihan ini, pedang biasa tidak lagi berlaku untuk Xiaoyu. Bahkan jika dia adalah seorang Master Raja Surgawi yang kuat, jika tidak ada senjata seperti senjata suci super, Xiaoyu dapat menggunakan Astris untuk melawan tanpa khawatir akan cedera. Ini adalah manfaat dari tubuh Dawei Zhenyang. Pertahanan dapat digambarkan sebagai lonjakan. Tuan, sudah waktunya Anda berpakaian. Roh jahat itu berdering di telinganya dengan suara malu-malu. Xiaoyu melihat ke bawah dan menemukan bahwa pakaiannya telah lama terbakar menjadi abu. Dia selalu telanjang di depan roh-roh jahat, dan wajah tuannya memerah. Dia dengan cepat memunggungi roh-roh jahat dan segera melepaskan pakaiannya. Di tubuhnya, penampilan yang agak bingung membuat roh jahat itu menutup mulutnya dan menyeringai. Roh jahat, kita harus keluar, kata Xiaoyu. Roh jahat itu berjanji, dan tubuh jiwanya kembali memasuki hati Xiaoyu, dan kemudian Xiaoyu sedikit memilas suasana hatinya, menekan rasa malu, dan berjalan menuju dinding kutukan naga dan serigala. Ketika Xiaoyu menyelesaikan latihan tubuh Dawei Zhenyang, peradangan jantung Brahma yang membara di dinding kutukan naga dan serigala juga menghilang, dan semuanya kembali ke alam. Mereka yang berkumpul di luar alun-alun itu untuk sementara waktu. Mereka tahu bahwa Xiaoyu akan keluar dari dinding kutukan naga serigala. Semua orang membelalakkan mata mereka. Mereka harus melihat apakah Xiaoyu telah berubah. Ini adalah pertanyaan di hati setiap orang. Bagaimanapun, bisa menggunakan tubuh untuk berjalan ke dinding kutukan sudah aneh. Pada saat ini, dinding naga dan serigala muncul gelombang-gelombang seperti air. Oh, lingkaran seperti gelombang itu beriak. Sesosok keluar darinya, dan itu tentu saja Xiaoyu. Halo gelombang-gelombang. Lolongan serigala tiba-tiba keluar dari dinding kutukan naga dan serigala, tetapi pola naga dan serigala di dinding kutukan serigala tampaknya dibangkitkan. Ketika Xiaoyu pergi, lolongan serigala yang mengejutkan dikeluarkan, dan suaranya 3000 di sini, dunia yang bergejolak berguncang, dan kekuatan yang kuat bergoyang, jauh melampaui level master tingkat alam yang sekarang dikenal. Dalam lolongan serigala, kobaran api meletus dari kutukan naga serigala. Ini bukan pola, tetapi nyala api yang nyata. Api itu menyala di dalam dinding kutukan naga dan serigala, dan nyala api membentuk lorong api di kaki Xiaoyu, mencapai 10 meter di depan, dan Xiaoyu berjalan di atasnya dan melangkah keluar. Peradangan jantung Bratan. Ini adalah peradangan jantung Brahma. Ye Fan Fan melirik cahaya berdarahnya, suaranya bergetar dengan sentuhan kegembiraan dan kegembiraan. Hati Brahma berkobar, dan api aneh itu menduduki peringkat pertama. Jauh lebih kuat daripada api aneh campuran setelah penggabungan 3 atau 4 api aneh. Selama dapat memadukan api aneh tingkat tinggi, ia dapat langsung berubah menjadi api aneh super tingkat burung murai master tinggi. Mata indah Zuo Fanting juga memancarkan cahaya panas,
kita harus mendapatkannya. Ye Fan Fan berkata, aku harus mendapatkannya. Selama Anda mendapatkan Brahma Sinyan, itu berarti pencapaian masa depan yang tak terbatas. Lihatlah karakter yang dapat memiliki Brahma Sinyan atau lebih tinggi dalam sejarah. Yang mana yang tidak begitu terkenal dan dapat terkenal karena keberadaannya yang super. Mereka terpesona, dan para master atribut api lainnya juga sama bersemangatnya. Orang-orang dengan hanya atribut lain tidak memiliki harapan yang berlebihan seperti itu untuk radang hati Brahma. Selangkah demi selangkah menyusuri jalan api. Dinding naga dan serigala kembali normal. Kecewa, awalnya kupikir kau bisa memasuki dinding kutukan naga dan serigala. Bagaimana mungkin ada sedikit perubahan, tetapi tidak ada perubahan sama sekali. Chu Tianxiang melihat Xiao Yu, matanya berbinar, mengandalkan kekuatan induktif kelahirannya yang luar biasa hari itu untuk merasakan, tiba-tiba menunjukkan kekecewaan. Xiao Yu langsung membeku. Dengan induksi luar biasa Chu Tianxiang, apalagi mengatakan bahwa ia telah menjadi tubuh Dawei Zhenyang, dan tubuhnya telah mengalami transformasi lengkap, yaitu, semangat juangnya telah membuat kemajuan besar, dan ia harus menyadarinya. Tetapi Chu Tianxiang benar-benar mengatakannya sekarang, jelas itu tidak dirasakan. Guru, setelah tubuh Dawei Zhenyang selesai, bahkan mereka yang terlahir dengan kepekaan supernatural tidak dapat mendeteksi perubahan Anda. Dalam induksi mereka, Anda sama sekali tidak berubah, bahkan jika Anda dipromosikan ke tingkat kaisar pertempuran, selama tanpa sengaja mendistribusikan kekuatan, mereka akan tetap berpikir bahwa Anda berada dalam kondisi 10 raja, yang merupakan karakteristik dari pelatihan fisik kaisar suci. Roh jahat itu berkata dalam hati Xiao Yu. Xiao Yu tidak dapat menahan tawa. Jika demikian, sungguh baik bahwa tidak seorang pun dapat melihat kekuatan mereka sendiri. Dengan hanya mengandalkan ini, mereka dapat menang secara tak terduga. Berikan saya semua informasi tentang pelatihan fisik kaisar suci. Xiao Yu berkata dalam hatinya. Ketika roh jahat itu berjanji, dia akan mengirim semua data tentang pelatihan fisik kaisar suci ke dalam pikiran Xiao Yu, dan menjadi bagian dari ingatan Xiao Yu. Kemudian roh jahat itu pergi dari saluran spiritual. Dia juga perlu berkultivasi. Segel darah raja akan segera dipukul, dan ini juga saat yang tepat baginya untuk membuat lompatan besar ke depan, jadi dia tidak bisa berkeliaran begitu saja. Xiao Yu hanya melirik sekilas ke arah latihan kaisar suci. Dia belum sempat mempelajarinya dengan saksama sekarang, dan menatap Chu Tianxiang, yang sombong, dan tersenyum santai, dan berkata, bukan urusanmu untuk memutuskan apakah aku telah berubah. Salah, Chu Tianxiang berkata sambil cemberut, aku katakan kepadamu dengan jelas bahwa Chu Tianxiang terlahir dengan persepsi yang bahkan tidak dapat kau bayangkan, jangan katakan bahwa kau memiliki perubahan besar, bahkan jika ada sedikit perubahan, kau tidak dapat melarikan diri. Induksiku, karena aku mengatakan kau tidak berubah, kau tidak berubah. Aku masih setuju dengan ini. Persepsi kakak Chu benar-benar unik. Mungkin hanya Lilith, gadis sayap, yang dapat menandinginya. Karena dia mengatakan bahwa itu tidak berubah, itu berarti kakak Xie memasuki dinding kutukan serigala naga kali ini. Sungguh tidak ada apa-apa, bukankah itu sangat menyedihkan? Ye Fan Fan juga datang dan berkata sambil tersenyum. Xiao Yu mengangkat bahu, saya tidak merasa tertekan, saya bahagia. Tentu saja, dia tidak akan menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia telah berkultivasi menjadi Dawei Zhenyang dan kekuatannya telah meningkat pesat. Baginya, ini juga dianggap sebagai kartu hall, bagaimana dia bisa memberitahu orang lain. Haha, kamu bisa memasuki dinding kutukan naga dan serigala, tetapi kamu tidak akan mendapatkan apa-apa, apakah kamu akan senang? Chu Tianxiang tertawa. Ye Wufan berkata sambil tersenyum, bahkan saudara Xie pun tertekan, jika itu aku, itu pasti akan tertekan. Bagaimanapun, Baoshan ada di depannya, tetapi dia tidak bisa mendapatkannya. Siapa yang tidak tertekan, tetapi saya pikir jika itu, saya tidak akan pernah kembali dengan tangan kosong. Petik 2. Keduanya benar-benar sangat percaya diri. Xiao Yu berkata dengan ringan. Itu bukan kepercayaan diri, itu fakta. Tetapi sayangnya kita tidak memiliki cara khusus untuk memasuki dinding kutukan. Ye Fan Fan memancarkan keserakahan di matanya, dan dia juga ingin memasuki dinding kutukan. Menurutnya, selama dia masuk mampu menaklukkan radang hati Brahma. Chu Tianxiang menatap Xiao Yu dan Ye Fan Fan, 3 hari kemudian, telur Ratu Naga lahir, apakah kalian masih berencana untuk merebutku?
Ye Fan Fan terkekeh, kakak Chu, kau benar-benar terlalu percaya diri, itu sombong. Gila, aku punya modal gila. Xiao Yu meledak dalam perang yang mengerikan, aku Cutian Siang pasti akan memenangkan telur Ratu Naga, itu juga ditakdirkan untuk menjadi milikku, saudara Ye menyerahlah. Aku juga ingin menyerah, tetapi saudaramu Chu tidak memiliki kemampuan untuk membiarkanku mengambil inisiatif untuk menyerah. Ye Fan Fan juga membalas dendam. Melihat bahwa mereka berdua mengabaikan diri mereka sendiri bersama-sama, Xiao Yu mengangkat bahunya dan tidak membenarkan mereka. Tidak ada gunanya berbicara, dan siapapun yang bisa mendapatkan telur Ratu Naga akan membutuhkan kemampuan itu. Dia sangat percaya pada kemampuannya dan tidak akan pernah kembali dengan tangan kosong. Xiao Yu berhenti memperhatikan bibir dan pedang mereka dan berbalik. Xiao Yu, sosok itu bergetar, dan Yue Xianlou muncul di depan, menghalangi jalannya. Apakah kamu masih ingin melakukan sesuatu padaku? Xiao Yu tertawa. Hah, aku hanya membuat kesalahan terakhir kali untuk membuatmu menang. Yue Xianlou berkata dengan dingin. Kali ini aku tidak akan pernah memberimu kesempatan lagi. Aku akan membunuhmu sendiri. Xiao Yu memiringkan kepalanya dan menatap Yue Xianlou, dan berkata, aku selalu menunggu, tetapi aku ingin memberitahumu bahwa terakhir kali kamu melarikan diri secara kebetulan, yang kedua kalinya, itu tidak semudah itu. Yue Xianlou mencibir, kali ini kamu mati. Pada saat itu, kita akan tahu siapa kita yang mati. Xiao Yu melewatinya. 3 hari kemudian, kemunculan telur Ratu Naga, yang setingkat dengan Tyrannosaurus Rex, secara alami akan membangkitkan pikiran semua orang, dan kemudian pasti akan ada perang super. Dia ingin meningkatkan kesehatannya dan menyesuaikan kondisinya. Kerumunan itu otomatis bubar. Xiao Yu langsung keluar. Kakak Xie, jalan pelan-pelan saja. Yaqi mengikuti dari belakang, dan Feri mengikuti, tetapi sekarang dia tidak memiliki keunggulan seperti itu terhadap Xiao Yu. Ada apa? Kata Xiao Yu. Aki tersenyum, aku ingin berbicara dengan kakak Xie tentang pertempuran telur naga 3 hari kemudian. Xiao Yu mengangkat alisnya dan berkata, apa maksudmu? Tidak ada seorang pun di sekitar kakak Xie, Putri Meng Yao dan Ling Yuner mungkin sedang mundur, jadi hanya ada satu kakak Xie, terlepas dari tanah suci Luo yang jahat, atau jumlah master di Gunung Tianji, dan Gunung Tian Luo, kota Shenwu, dan Zheng Xiao diam-diam saling menatap. Jika kita bertanding sendiri, tingkat keberhasilannya tidak tinggi, jadi menurutku kita harus bekerja sama. Kata Yaqi. Melihat Xiao Yu mengerang, dia mengulurkan tangan dan memberi isyarat. Lebih baik kita pergi ke sana dan duduk, makan, dan mengobrol. Aku tahu hidangan restoran mana yang sangat enak. Ketiganya memasuki restoran yang tidak jauh dari sana. Mungkin penampilan mereka bertiga juga menarik perhatian para pemilik toko, jadi pelayan di restoran itu sangat berhati-hati, dan dengan hormat dia mengantarkan hidangan terbaik di meja dan menyajikannya dengan anggur berkualitas. Aku tahu kakak Xie punya anggur yang enak, jadi mari kita coba sedikit dan kita coba juga yang baru. Yaqi menyingkirkan anggur restoran itu sambil tersenyum. Xiao Yu tidak peduli, jadi dia mengeluarkan 2 botol dan menyerahkannya kepada mereka berdua. Anggur yang enak di tangannya sudah cukup. Haha, kakak Xie benar-benar menyegarkan. Feri menuangkan segelas, menyesapnya, memuji, anggur yang enak, hebat. Jika kamu bisa mencicipi anggur ini setiap hari di masa depan, tidak akan menyesal. Aki tersenyum, selama kita menjadi aliansi, aku pikir kakak Xie bisa menyediakannya. Itu wajar, Xiao Yu berkata, ada 2 pendahulu di kota suci, Raja Kayu Tianlou dan Raja Kayu Tianxin. Terlalu mudah untuk menyediakan cukup bahan baku untuk memurnikan anggur impian. Mudah untuk melayani lebih dari 100 orang selama ratusan tahun. Petik 2. Tidak heran jika generasi baru kota suci mengklaim sebagai yang terkuat. Aki berkata dengan emosi, dia minum segelas anggur misterius dan berkata, Saudara Xie, apa pendapatmu tentang usulanku? Xiao Yu berkata, aku masih berpikir. Yaqi dan Feri saling memandang dengan ekspresi terkejut. Yaqi berkata, jadi, Saudara Xie benar-benar percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Hanya sedikit rasa percaya diri. Xiao Yu berkata dengan enteng, aku lebih tertarik dengan keberadaan telur naga ini. Aku ingin tahu apakah kalian berdua bisa menjelaskan kepadaku terlebih dahulu tentang apa sebenarnya telur naga itu, seolah-olah kalian adalah 6 orang suci. Tanah suci tahu bahwa itu adalah telur Ratu Naga,
Tetapi sejauh yang aku tahu, kelahiran Ratu Naga tampaknya disertai oleh Tyrannosaurus Rex, tetapi telur Ratu Naga tampaknya ada di akhir zaman kuno. Tidak benar Ratu Naga berasal dari Raja Naga Tyrannosaurus Rex. Namun, kelahiran Ratu Naga itu sangat sulit. Bahkan di zaman Kaisar kuno, kemunculan naga guntur bermata tiga dari kekacauan dunia gagal melahirkan Ratu Naga. Hanya yang super cemerlang 100.000 tahun yang lalu di era itu, setelah ras naga muncul, sisanya tidak pernah lahir. Dan kelahiran Ratu Naga berhubungan erat dengan Tyrannosaurus Rex. Karena itu, Xiaoyu akan memiliki beberapa keraguan. Ini adalah apa yang dikatakan Tyrannosaurus Rex kepadanya secara pribadi, dan tentu saja tidak ada yang salah dengan itu. Telur Ratu Naga ini sendiri muncul setelah kelahiran Tyrannosaurus Rex. Aki menjelaskan sambil tersenyum, keempat binatang buas besar itu sudah memiliki modal yang berevolusi menjadi Tyrannosaurus saat itu, tetapi di antara mereka ada pulau-pulau malaikat para malaikat. Segelnya sudah terbuka, tetapi itu juga ditakdirkan untuk mencapai Tyrannosaurus Rex, jadi wajar saja jika telur ratu lahir nanti. Xiaoyu tiba-tiba berkata, maksudmu? Keempat binatang buas besar itu memiliki modal evolusi, periode waktu itu berada di akhir zaman kuno, era para raja. Ya, kata Aki. Xiaoyu tertawa terbahak-bahak. Dia selalu berpikir bahwa pertempuran antara naga pulau malaikat dan suku malaikat hampir terjadi 20.000 tahun yang lalu, dan hubungannya adalah 30.000 hingga 40.000 tahun yang lalu. Lalu bagaimana kamu menilai bahwa itu adalah telur Ratu Naga? Tampaknya tidak ada banyak perbedaan antara telur naga secara umum. Kata Xiaoyu, telur Ratu Naga berbeda dari telur naga suci, telur Ratu Naga lebih besar, dan akan ada lingkaran cahaya di permukaan, dan ada sedikit paksaan yang dilepaskan, dan Dewa Matahari terbenam tampaknya memiliki tingkat keakraban dengan naga yang tidak dapat dibayangkan oleh orang lain. Mereka tidak hanya mengenali telur ratu-ratu, mereka juga tahu cara menggunakan kekuatan telur ratu-ratu, dan melalui beberapa formasi mantra untuk meningkatkan kekuatan telur ratu-ratu, mereka bahkan dapat mengetahui jenis telur ratu-ratu. Kata Yaki, Xiaoyu berkata, apakah kamu tahu apa yang ada di dalam Ratu Naga? Waktu yang paling cemerlang dari klan naga adalah situasi permaisuri dan 4 ratu. Artinya, setidaknya ada 4 naga setingkat klan naga, itulah sebabnya klan naga kuat. Ketahui, itu seharusnya naga bulan legendaris. Yan Yusuan Tianlong, kata Yaki perlahan. Yan Yusuan Tianlong. Xiaoyu berbisik, tidak heran semua kekuatan utama begitu terikat pada telur naga ini. Perasaan itu adalah naga Yan Yusuan Tian terkuat di antara keempat naga, yang paling mendekati pencapaian Tyrannosaurus. Panjang, dari Tyrannosaurus Rex, Xiaoyu mengetahui bahwa meskipun Ratu Naga dikatakan lebih kuat dari naga suci dan dekat dengan Tyrannosaurus Rex, mereka tidak sama dalam hal kekuatan. Mereka memiliki level yang berbeda, tetapi celahnya tidak terlalu besar. Xuan Tianlong adalah yang paling dekat dengan keberadaan Tyrannosaurus Rex. Perbedaan antara keduanya mungkin adalah garis depan. Ada fitur lain dari Yan Yusuan Tianlong, yang sangat jelas, yaitu, ia memiliki atribut ganda air dan api. Naga dari kedua atribut itu sendiri sangat langka, atau atribut ganda yang saling bertentangan, dan hanya ada Yan Yusuan Tianlong di antara para naga. Ada juga alasan untuk memilih telur naga Yan Yusuan Tian. 3 dinding kutukan utama didasarkan pada serigala Warcraft di atas rata-rata, ular naga, dan elang naga. Jika Anda ingin membangunkan mereka dan mengembalikan mereka ke kekuatan puncak mereka, dan kemudian menghancurkan segel darah raja-raja, agar mereka mencapai kekuatan puncak mereka di bawah segel darah raja-raja, mereka harus memiliki dukungan yang cukup, dan hanya telur naga Yan Yusuan Tian yang dapat melakukannya, yang perlu melalui puluhan ribu tahun akumulasi kekuatan, melalui telur naga untuk mentransfer kekuatan ke 3 Warcraft utama. Sekarang tautan terpenting untuk menghancurkan segel, master dari 3 pedang sihir campuran memotong vitalitas, maka telur naga akan kehilangan efeknya, ia dapat menetas dan puluhan ribu tahun akumulasi, meskipun sebagian besar kekuatan dimasukkan ke dalam 3 Warcraft utama, tetapi masih ada bagian kecil di kulit telur naga, jadi, begitu Yan Yusuan Tianlong lahir, ia menelan kulit telur, ia harus dapat mencapai ketinggian yang sangat menakutkan, Aki menjelaskan. Xiaoyu berbisik pada dirinya sendiri, telur naga Xuantian bulan-bulan sangat menarik. Dia mendongak dan bertanya, kalau begitu, mengapa tidak ada seorang pun di kuil Xuantian atau Laut Guangming? Datang, lautan cahaya juga didominasi oleh atribut air.
Dinding kutukan naga dan ular ada di sini, jadi kamu harus datang dan memperjuangkannya. Istana Suantian tampaknya dapat mengumpulkan para master dari 3 atribut. Mereka tidak datang ke sana karena tujuan mereka adalah 6 dinding kutukan yang digali dari suatu tempat bernama Kota Matahari Terbenam di utara, kata Yaki. Ada dinding kutukan, Xiaoyu berkata tiba-tiba. Tentu saja, total ada 9 dinding kutukan. Selain 3 dinding kutukan api, air, dan guntur di sini, ada 6 dinding kutukan di Kota Matahari Terbenam, angin, tanah, cahaya, kegelapan, kayu, dan emas. Untuk dilahirkan, ada 2 tuan muda istimewa yang dapat dipuaskan di Istana Guang Minghai dan Suantian. Mereka terutama dibudidayakan, seperti Diego Sala dan Yi Huanan. Mereka berada di belakang dan melayani orang-orang itu. Tentu saja, kami tidak akan datang ke sini. Kami juga memiliki tuan di kuil Yuan Yuan, Tanah Suci Xieluo, Tanah Suci Tianluo, dan Gunung Tianji. Kalau tidak, Anda pikir Tanah Suci Tianluo hanya 2 generasi muda, Gao Siki dan Gao Sibang. Apakah itu tuan teratas? Yang lain sudah pergi ke sana. Yaki berkata dengan rincin. Kota Shenwu datang ke sini Sui Jiao, pihak Zheng Xiao datang ke sini Biyu Zhen, Wu Dongtian dan Zheng Batian juga pergi ke sana. Di sana, tentu saja, generasi muda kota suci Anda, yang dipimpin oleh Raja Zhou Zhen, juga telah lewat. Petik 2. Hei, Anda tahu banyak. Mereka bergegas dan bahkan tidak tahu, aku. Xiaoyu tertawa. Yaki berkata samar-samar, hanya ada 3 dari kalian di sini, dan informasi dasar telah disampaikan, yang juga menunjukkan bahwa sistem informasi kota suci belum menembus ke daerah gurun. Xiaoyu tidak membantah bahwa ini memang masalah. Awalnya tidak ada kekuatan di daerah gurun, tetapi dengan lahirnya Tanah Suci Luo yang jahat dan Tanah Suci Tian Luo, daerah gurun juga akan menjadi fokus perawatan. Aneh, mengapa semua pihak mengirim tuan muda? Xiaoyu memandang Yaki, apakah ada kesepakatan antara 6 tempat suci Anda? Yaki menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan, tapi dibatasi. Meskipun ada master tingkat Raja Perang yang bisa bergerak, tetapi jika mereka terlalu jauh dari tempat suci, mereka akan tetap dibatasi. Sejauh ini, kita mungkin hanya memiliki 1 dari 6 tempat suci. Pergerakan master-master yang tidak dibatasi dan bebas. Pembatasan macam apa ini? Teologi matahari terbenam benar-benar kuat. Itu telah disegel selama puluhan ribu tahun. Sampai sekarang, itu masih dapat menampung 6 tempat suci Anda. Xiaoyu berkata dengan sedikit emosi. Menurut catatan kuil Yuan Yuan kami, para dewa matahari terbenam memiliki banyak metode aneh, yang semuanya belum pernah tercatat di daratan pada zaman kuno. Yaki berkata, itu karena para dewa matahari terbenam telah menguasai berbagai cara neraka. Kewaspadaan Xiaoyu terhadap agama matahari terbenam bahkan lebih besar daripada gabungan 6 tempat suci. Bagaimanapun, darah matahari terbenam adalah satu-satunya hal yang benar-benar dapat menghancurkan aturan raja dan memaksa orang-orang untuk memilih segel darah dengan mengorbankan nyawa. Ibu dari pencipta Maria, Yaki merendahkan suaranya dan berkata, kali ini, telur bulan Suan Tianlong lahir, saya menduga itu mungkin mengarah pada para penguasa agama matahari terbenam. Selain itu, Tanah Suci Luo yang jahat dan Tanah Suci Tian Luo berada di daerah gurun, bahkan jika mereka terpengaruh. Keterbatasan kekuatan para dewa matahari terbenam tidak berarti bahwa mereka tidak akan mengirim sejumlah besar tuan muda. Sejauh yang saya tahu, tampaknya ada penerus masa depan yang misterius dari tempat suci pertama Tanah Suci. Tanpa pergi ke kota matahari terbenam, dia mungkin muncul di kota matahari terbenam, jadi kita sendiri, harapannya sangat kecil, hanya berharap bersama. Dewa matahari terbenam juga akan lahir. Xiaoyu penuh dengan pikiran. Ini memang mungkin. Bagaimanapun, daya tarik Yanyu Suan Tianlong terlalu besar, dan segel darah raja akan retak, dan mereka akan menjadi yang pertama bocor. Jika lahir, itu tidak akan mustahil. Dalam hal ini, pertempuran di matahari terbenam benar-benar lebih rumit. Melihat kekuatan di sekitarnya, Xiaoyu merasa lemah. Belum lagi Yun Mengyao dan Ling Yuner sama-sama mundur. Bahkan jika mereka keluar dari gerbang, peran mereka terbatas. Bagaimanapun, Yun Mengyao baru saja memulai divisi kutukan. Jalannya, waktu yang begitu singkat, juga sulit dicapai. Ling Yuner hanya tingkat atas dari level Raja Surgawi, kurang dari level-level Raja ke-10, kekuatannya juga terbatas, dan paling-paling hanya bisa bertarung melawan Master level 10 Raja.
Wajar saja untuk bergabung, tetapi jika kamu akhirnya mendapatkan telur naga Yanyusuantian, kepada siapa kamu harus memberikannya? Xiao Yu menunjuk langsung ke inti. Pertanyaan, Yaki tertawa, sejauh yang aku tahu, telur naga akan secara otomatis mengenali Tuan, dan kita tidak perlu khawatir tentang itu, kecuali jika tidak mengenali kita, belum terlambat untuk membicarakannya saat itu. Petik 2. Dalam hal ini, aku setuju untuk bergabung. Xiao Yu berkata, karena kerjasama sudah ditentukan, haruskah gadis Aki juga mengungkapkan beberapa master kalian yang telah datang ke kuil Yuan-Yuan? Aku tidak percaya bahwa hanya kalian berdua, tidak ada dari mereka yang memasuki master waktu tingkat ke-10 yang datang. Petik 2. Orang-orang melakukannya, tetapi tidak ada 10 raja, karena kita juga memiliki 2 atribut pria di Aula Yuan-Yuan, yang cocok untuk kota matahari terbenam, dan bakat kedua orang ini tidak kalah dari Xie Xiong, jadi tentu saja fokusnya akan ada di sana, Anda hanya dapat mengandalkan diri sendiri. Aki berkata dengan kesepian. Dia awalnya berada dalam tahap perubahan besar keinginan spiritual, yang menunjukkan warna kebencian dan segera merayu yang lain di restoran. Bahkan Xiao Yu sedikit keliru, dan pikirannya tidak dapat membantu tetapi muncul di Pulau Suci Malaikat dan diserang oleh Yaki di selangkangan, dan api berkobar di dalam hatinya. Gadis Yaki dapat menerobos ke-10 malam ini, dan memiliki air yang kuat dan dahsyat. Dia jelas merupakan orang yang kuat di antara Raja ke-10. Feri telah menguasai 2 teknik bertarung kuno dan juga dapat bersaing dengan Raja ke-10. Dalam hal ini, kita juga merupakan 3 Raja 10 teratas, yang sebanding dengan Tanah Suci Luo yang jahat, cukup untuk bertarung. Kata Xiao Yu. Aki tertawa, bergabunglah dengan saudara Xie, saya yakin kita bisa berhasil. Dia mengangkat gelas, saya berterima kasih kepada saudara Xie. Ketiganya berdenting gelas dan meminum semuanya. Sambil bercanda, mereka mengakhiri makan malam dan pergi. Xiao Yu kembali ke reruntuhan. Begitu masuk, Xiao Yu merasakan untaian fluktuasi energi dari ruang bawah tanah tempat kedua wanita itu berada, yang merupakan kekuatan mantra. Sepertinya mereka tidak jauh dari pintu keluar gerbang, dan mereka seharusnya dapat mengejar waktu ketika 3 dinding kutukan besar menghantam segel darah raja. Xiao Yu berkata pada dirinya sendiri. Dia memasuki ruang bawah tanahnya sendiri. Setelah memikirkan beberapa informasi yang diperoleh dari Yaki, memilah pikirannya, lalu dia duduk di tanah dan mulai bermeditasi, menunggu kedatangan 3 hari kemudian.